Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dirahmati, disayangi, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga pada malam Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 7 Rajab tahun 1442 Hijrah, kita senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu kita awali tentunya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kajian malam hari ini diberikan kelancaran, pemahaman yang baik, dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Pun demikian kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah berkenan menghunjamkan hidayah pada hamba-hambanya yang beraktivitas sampai dengan malam Jumat ini namun belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka bergegas untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala amanah kehidupan yang telah diemban di dunia ini. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat siapapun ia mendapatkan pencerahan dalam jiwanya, dorongan kuat untuk bertobat kepada Allah dan mengganti hari-harinya yang telah lalu dengan hari-hari terbaik dan perilaku mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua semoga diikutkan dalam segala kebaikan tadi. Baiklah, pada kesempatan kali ini adalah pembahasan yang akan menjadi spesial barangkali karena kita biasanya membagi dua di pertemuan setiap pekanan di kajian Aqsa, baik itu sesi diskusi tanya jawab yang pekan lalu telah berlangsung, kemudian kembali kepada kajian dalam naungan Al-Quran Al-Karim yang kita masih di pembahasan surah Al-Baqarah, akan memasuki periode yang baru karena telah kita tuntaskan pembahasan tentang golongan ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik, sampai di ayat yang ke-20, dan kita akan masuki gerbang yang baru di ayat ke-21. Namun demikian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau permintaan yang masuk terkait dengan bulan Rajab. Ya, ada banyak sekali pertanyaan tentang keistimewaannya, apakah benar, bagaimana amalannya, apa yang benar, apa yang keliru, berdasarkan keterangan-keterangan yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar dalam beribadah dan tentunya saling menghormati satu dengan yang lainnya. Baik, karena itu kita akan sajikan bahasan spesial pada kesempatan malam hari ini dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW terkait dengan Rajab. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba terlebih dahulu untuk memberikan beberapa referensi terkait pembahasan kita ini. Yang pertama tentunya dari Al-Quran Al-Karim. Jika teman-teman berkenan, setiap malam Jumat kita kajian, ada bersama kita mushaf, ya. Saya berikan contoh malam hari ini dengan beberapa mushaf-mushaf, ya. Kemudian dari Al-Quran juga hadis-hadis Nabi SAW dalam beberapa kitab yang kita koleksikan. Sebagian ada di sini, sebagian ada di tempat lain, tapi kita berikan nanti referensinya. Kemudian ada kitab juga beberapa yang coba kita perkenalkan. Ya, di antaranya nanti ada kitab Tabyinul Ujab fi Fadaili Syahri Rajab, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Beliau punya kitab Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Ya, itu ada 18 jilid kurang lebih, dan termasuk syarah yang paling populer, dan diantara aktivitas beliau menyempatkan menulis tentang hal-hal terkait dengan bulan Rajab. Beliau beri nama kitabnya Tabyinul Ujab, penjelasan tentang ragam hal yang mengagumkan, ya, fi fadli syahri Rajab, yaitu yang terkait dengan keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Apakah hal yang mengagumkan yang beredar di masyarakat luas, ternyata ini pun terjadi ya di masa-masa kehidupan beliau, di era beliau, dan beliau menjelaskan ya mana yang benar, mana yang kemudian diamalkan, mana yang dilebih-lebihkan, mana yang kita bisa hindari, dan mana yang bisa kita taati di bulan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita kembalikan dulu kepada Al-Quran sebagai adab kita mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di Quran surah ke-9, ya, At-Taubah, di ayat yang ke-36, ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Ini saya bawa mushaf standar untuk bisa memberikan gambaran lebih luas kepada Anda. Di halaman 192 kalau mushaf standar, mungkin bisa berbeda karena boleh jadi kadang ada yang memulai dengan 15 baris yang standar itu, ya, selain halaman pertama di Al-Baqarah itu sampai 5 ayat, selanjutnya 15 dan seterusnya. Tapi ada juga nanti untuk memudahkan hafalan, ada yang 18, ada yang 20 baris, ya. Tapi kita ambil pada yang paling umum saja di ayat yang ke-36 surah ke-9, yaitu surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Ya, tolong berikan tanda di kalimat di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha arba'atun hurum. Ya, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Baik, teman-teman sekalian, bagian pertama di Quran surah ke-9 di ayat ke-36 saya tuliskan. Ya, Quran surah ke-9 Taubah. Di ayat ke-36. Ini satu. Baik, kita berikan penekanan dulu beberapa bagian yang nanti kita akan ungkapkan ya. Inna iddatash syuhur ya inda Allah. Saya menggunakan khat raq'ah ya supaya agak mempercepat. Itsna asyara syahran fi kitabillah ya yauma khalaqas samawati wal arda ya minha, nah ini dia segaris bawahi arba'atun hurum. Nah, dia yang saya maksudkan tadi ya, dzalikad dinul qayyim. Teruskan dzalikad dinul qayyim ya, fala tadhlimu, nah ini penting, tadhlimu fihinna anfusakum ya. Kemudian waqatilul musyrikin, kita teruskan saja supaya lengkap ayatnya. Musyrikin, silakan Anda cocokkan dengan mushaf Anda ya. Kafatan ya, kama yuqatilunakum kafah wa'lamu. Nah, ini nggak pakai wattaqullah ya, tadi saya sebutkan wattaqullah, ingat wa'lamu, langsung wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, ini dia penting kalimatnya. Ini saya berikan beberapa penekanan. Semua ayat Al-Quran penting, namun beberapa bagian saya berikan penekanan. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini 1, 2, kemudian 3. Ya, di sini firman Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita tentang isyarat yang terkait dengan bulan Rajab. Ya, ini keumuman isyaratnya Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi." Ya, sungguh kami tegaskan, inna ini huruf taukid yang berfungsi untuk menguatkan sebuah pesan, informasi yang disampaikan. Jadi kalau di ilmu nahwu itu kalau kita masuk ke i'rab, maka dia di i'rab. I'rab itu penjelasan ya tentang perubahan-perubahan harakat dan fungsi satu kalimat. Ya. Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Baik, inna harfu taukidin wa nasbin. Huruf taukid itu yang menguatkan satu informasi. Jadi kalau misalnya biasanya dalam gaya bahasa Arab, jika kita ingin menyampaikan sebuah pesan, informasi, lantas ada kesan, kemungkinan ragu yang ingin kita tepis supaya informasi itu tidak diragukan sama sekali, maka kita kuatkan dengan alat-alat penguat. Di antaranya nanti kalau kata benda ada inna, gitu kan? Kalau kata kerja ada qad misalnya. Ya, ada digabungkan lam dengan qad menjadi laqad. Ya, misalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang qad saja qad aflahal mu'minun, gitu kan? Nah, kemudian di sini menggunakan inna wa nasbin. Kalau terkait dengan harakat, berarti setelah huruf inna ini nanti kalimatnya di ujung akhirnya ini harakatnya nasab berarti fathah ya. Ya, posisi gramatikalnya nasab berarti fathah. Tapi dalam ilmu loghah, nasab itu ya itu juga memiliki arti yang sangat dalam. Kalau orang Arab mengatakan begini, nasabar rajulu asahu fil ardi. Ya, seorang lelaki menancapkan tongkatnya di tanah ya dengan sangat kuat. Ya, nasaba itu menancapkan sesuatu dengan kuat sehingga sulit untuk digoyangkan. Ya, kuat karena posisinya yang kuat. Nah, maka di sini inna ini seakan memberikan pesan kalau dalam ilmu loghah kita gali lebih dalam, yaitu huruf penguat yang memberikan kesan untuk menancapkan pada jiwa yang paling dalam supaya jangan ragu, jangan goyah sedikit pun. Nah, demikian cara membacanya. Jadi kalau Anda mendapati bacaan dalam Al-Quran, ayat-ayat terbentang, lalu Anda temukan kalimat inna, membuka informasinya, ini adalah kesan yang ingin ditampilkan oleh Al-Quran supaya kita menguatkan keyakinan dalam jiwa, jangan pernah ragu sekalipun. Wal 'asr, innal insana lafi khusr.
Demi waktu yang aku berikan kesempatannya pada manusia, kata Allah, untuk beraktivitas, memanfaatkan waktu itu. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, demikian seterusnya. Innal insana, sungguh, pastikan, tancapkan dalam jiwamu dengan keyakinan yang mantap, jangan pernah ragu. Innal insana, setiap manusia yang beraktivitas memanfaatkan waktu itu. Ingat kata insan, pernah saya jelaskan dulu dalam edisi Sitama, ya. Kata insan bila disebutkan maka menunjuk pada totalitas aktivitas manusia yang mengisi waktu yang Allah berikan untuk beraktivitas di dalamnya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kata Allah, jangan pernah kamu ragukan, manusia itu berpotensi mengalami kerugian karena tak mampu memanfaatkan waktu yang aku berikan dengan baik. Ya kan? Illalladzina amanu wa amilus shalihat dan seterusnya. Ya, kecuali orang-orang yang mengisi waktu-waktunya dengan iman kepada Allah. Lalu iman itu memancarkan cahaya kebaikan yang menghiasi perilakunya yang mulia. Nah, sekarang dengan pemahaman yang serupa, kita arahkan itu untuk memahami ayat Al-Quran berikut. Di Quran surah ke-9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri, sungguh aku tegaskan dan tancapkan keyakinan pada jiwamu yang paling kuat. Jangan pernah ragu, kata Allah. Iddatash syuhuri, jumlah bilangan bulan itu, ya, dalam setahun, indallahi, yang telah Allah tetapkan. Nah, jadi di dalam penekanan ini Allah ingin memberikan satu informasi yang sangat kuat bahwa Allah telah menetapkan jumlah bilangan bulan. Ya, jadi Al-Quran itu nanti ada syahrun, ada ashhur, ada syuhur. Nah, ya, ini menarik nih. Kita belajar sedikit ya. Ada syahrun, ada ashhur, ada syuhur. Saya ingin tunjukkan kepada Anda bagaimana diksi Al-Quran yang begitu sempurna, yang mustahil pilihan-pilihan kata ini bisa bersumber dari manusia atau makhluk manapun, itu mustahil. Ya, karena itu orang-orang yang mengerti, memahami bahasa Arab dengan segala kedalamannya sudah pasti akan menyimpulkan ini hanyalah firman Allah. Mustahil ada keterlibatan makhluk sedikit pun. Jadi Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat Arab yang hebat sastranya, yang terbiasa membuat karya, yang membuat puisi-puisi, yang membuat diwan-diwan, membuat segala macam ungkapan dengan sangat indah, mereka semua ya meyakini bahwa ini bukan buatan manusia karena keluar dari formulasi yang biasa mereka buat, tapi maknanya begitu dahsyat ya, dan punya susunan yang sangat sempurna. Perhatikan teman-teman sekalian, kalau ada kata syahrun seperti ini, syahrun ini ya, maka ini menunjukkan pada makna bulan yang menunjuk pada peredaran waktu. Ya, jadi ada bulan yang fisikal, materi benda ya, benda-benda yang bisa kita saksikan ya malam hari gitu kan, yang memiliki pantulan cahayanya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan qamar. Ya, Quran surah ke-10 misalnya ayat yang kelima. Ya huwallazi ja'ala asy-syamsa adhiya'a wal qamara nura. Jadi kalau kita maksudkan bulan dalam pengertian bentuk fisik ya, secara fisikal maka disebut dengan qamar. Ya, kalau dia memancarkan cahaya penuh di pertengahan disebut dengan badar namanya. Baik ya? Nah, kalau ini yang dimaksudkan, ini waktu, peredaran waktu, sehingga membentuk satu kumpulan dalam satu bulan, hitungan bulan. Ya, kurang lebih 29 atau 30 hari di bulan Hijriah, 4 pekan itu, ya, dalam hitungan pekanan, 4 pekan, 29 sampai 30 hari dalam hitungan Hijriah. Kumpulan waktu yang membentuk nanti masa, yang diberi nama dengan bulan itu, bahasa Arabnya disebut dengan apa? Syahrun. 1 bulan penuh, kalau 1. Nah, kalau dia sifatnya bentuknya jamak, tapi jamaknya terbatas, ya, jamaknya terbatas, jamak bentuknya taksir, ya, berubah gitu kan. Nah, tapi lilqillah nanti, ya, sifatnya untuk menunjuk kepada jamak bentuknya terbatas. Ya, kita ambil contoh misalnya, ini kalimatnya ashhur. Ya, terbatas itu bisa dihitung dengan jemari. Biasanya sih tidak melebihi kepada 3 sampai 4 ya, atau maksimal paling banyak 5 lah gitu. 1 2 3 4 5 yang kiranya kita bisa hitung dengan sangat mudah, dan orang-orang Arab biasa menyebut hal-hal yang bentuknya jamak di bawah 5 ke bawah itu dengan bentuk af'ul ya, formulasinya af'ul. Jadi syahrun tinggal tambah a di depannya, jadi af'ul ini matikan ashhur ya. Jadi harokatnya yang diambil ashhur. Kita ambil contoh misalnya persiapan untuk menunaikan haji. Puncaknya sampai ke bulan 12 Dzulhijjah itu dimulai dari sejak bulan Syawal. Ya, Syawal. Makanya kenapa disebut Syawal sejak era jahiliyah? Karena memang Syawal itu kan meningkat karena volume masyarakat yang datang ke Mekah itu mulai meningkat. Mulai banyak karena persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini asalnya ya, sebelum nanti ada periode Islam, dan nanti ini pun memberikan pengaruh ya pada persoalan-persoalan Ramadan yang memberikan peningkatan-peningkatan iman, dan banyaknya pula orang-orang kemudian yang datang ke wilayah Mekah untuk persiapan-persiapan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat setelah Islam meluruskan kembali hal-hal yang sebelumnya keliru dilaksanakan di masa jahiliyah. Baik, sejak bulan Syawal mereka sudah menyiapkan diri
Jadi banyak orang mulai bersiap-siap supaya nanti tidak berdesakan, mendapatkan tempat yang baik gitu kan. Dan sekarang sudah menjadi kebiasaan. Kita kalau di luar era pandemi kan berangkat untuk menunaikan haji bukan saat Dzulhijjah, tapi sejak Syawal sudah siap-siap. Dzulqa'dah bulan ke-11 sudah mulai berangkat ya, supaya tidak ada penumpukan di bandara, semua sudah disiapkan kemah-kemahnya, maktab-maktabnya, persiapan menuju puncak haji ya di tanggal 9 Dzulhijjah itu untuk penunaian wukuf di Arafah. Jadi dari dulu sejak bulan Syawal itu kan bulan ke-10. Ya, 10, 11, 12, 3 bulan tuh. Ya, jadi sejak bulan ke-10, 11, kemudian 12. Karena itulah dalam Al-Qur'an ketika Allah memberikan gambaran umat Islam, orang-orang beriman yang akan menunaikan ibadah haji, maka diminta untuk bersiap-siap. Ya, di bulan-bulan yang telah diketahui ini sebagai persiapan. Ya, membentuk karakteristik diri, menyiapkan takwanya sebelum berangkat, mendekatkan diri pada Allah, menjauhi maksiat. Maka dihimpunlah di Quran surah kedua Al-Baqarah, ya, Quran surah kedua di ayat yang ke-197. Ya, ayat 197 paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Ketika Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ya, baik, bulan-bulan menuju persiapan haji itu ya sampai dengan puncaknya Ashhurum Ma'lumat. Dari sejak dulu diketahui, sudah disiapkan dari beberapa bulan sebelum tiba waktu haji puncaknya itu. Maksudnya apa? Dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Faman farada fihinnal hajja, maka siapa yang berniat menyiapkan, ingin berniat haji gitu kan? Ke puncaknya itu maka dia bersiap-siap dari sejak bulan-bulan itu, dari Syawal dia siap-siap. Ya, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidana fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, sebelum berangkat haji supaya suasana hati kamu nanti senafas dengan ibadah, bisa khusyuk, bisa tentram, bisa nyaman ibadahnya, bisa menikmati tawafnya, sa'inya, bahkan wukuf sebelumnya, maka kata Allah siapkan dari sejak engkau sebelum berangkat ke sana dengan banyak menunaikan amal saleh, banyak tingkatkan takwa, jauhi maksiat, sehingga sampai ke sana sudah terbangun ya satu chemistry yang bagus, sinyalnya sudah kuat sehingga ke masjidnya enak, ibadahnya nyaman, alih-alih banyak belanja, cari bawaan dan sebagainya. Nah, itu menggunakan kata asyhur. Nah, tadi jadi kalau syahr itu 1 bulan ya, 29 atau 30 hari. Contoh paling gampangnya saat kita puasa Ramadan ya, ada di Quran surah kedua, ini saya turunkan Qurannya ayat 185. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di bulan Ramadan yang kita diminta puasa itu yaitu saat diturunkannya Al-Qur'an sebagai kemuliaan Ramadan. Ketika disebutkan syahrun ini menunjukkan Ramadan kita puasanya sebulan. Ya, penuh dalam sebulan sesuai dengan hitungan hari yang ada pada saat itu 29 sampai dengan 30. Kalau menggunakan kata syuhur, nah ini bentuk jama' tapi bilangannya kafrah ya banyak melebihi bilangan yang ini. Jadi kalau ini misalnya ya sampai 3 sampai 5, maka yang ini di atasnya. Ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, demikian seterusnya. Jadi kalau dia di atas 5 ke atas, nah dia dalam bahasa Arab menggunakan kata syuhur. Nah, ini orang Arab fasih, terbiasa menggunakan diksi seperti ini. Ya, nah saya ingin tunjukkan teman-teman sekalian, perhatikan bagaimana Al-Quran menyampaikan informasi yang sangat akurat dengan diksi yang sangat luar biasa. Sekali lagi, ini menunjukkan Al-Quran mu'jizat, firman Allah bukan rekayasa manusia. Apalagi misalnya klaim-klaim produk budaya, jauh daripada itu semua. Ini diantara buktinya. Jadi kalau kita ngajinya benar, belajar bahasanya itu benar, maka kita akan temukan satu hikmah yang sangat luar biasa. Ya, nah di sini ketika Allah ingin menyampaikan tentang jumlah bilangan bulan dalam setahun, gitu kan? Mari kita lihat, inna iddatash syuhur yang digugakan oleh Al-Quran adalah kata syuhur. Nih, ini menunjukkan bilangannya di atas berapa? Di atas 5 kan? Ke atas kan? Dan ditegaskan lagi berapa yang dimaksudkan oleh Allah. Sungguh aku tegaskan kata Allah, tancapkan pada jiwamu, jangan sampai ragu, jangan goyah. Sungguh jumlah bilangan bulan itu yang ditetapkan indallah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu isna asyara syahran fi kitabillah. Allah tetapkan dalam ketentuannya dalam kitab Allah jumlahnya 12 bulan dalam setahun. 12 bulan dalam 1 tahun. Ya. Karena jumlahnya 12, ya. Ingat, bukan 3, bukan 4, bukan 5, maka diksi yang digunakan kata syuhur. Tapi yang paling dahsyat, saya pernah coba lihat ya, beberapa keterangan sampai di beberapa kitab-kitab yang disucikan, saya dapati hanya dalam Al-Quran yang spesifik menyebutkan kalimat ini. Setahun 12 bulan. Ya, pernah ada dulu orang yang mencoba untuk penyesuaian, dibikin 13 bulan, dibikin 12 lebih sedikit, tetap kembali pada akhirnya ke 12 bulan. Silahkan cek sampai dengan saat ini. Setahun ditemukan apa? 12 bulan. Mau kita menggunakan penggunaan kalender Hijriyah ataupun kalender Masehi, tetap akan ditemukan sistem kehidupan kita, ya sistem waktu yang diatur dalam kita beraktivitas. Mau menggunakan pendekatan apapun, tidak akan keluar dari sini. Karena kenapa? Karena Allah menetapkan itu fitrah yang telah Allah tetapkan sejak mulai menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh.
Ya, itu saya tetapkan kata Allah, setahun kalian otak-atik bagaimanapun, tetap keseimbangan kehidupan itu akan kalian dapati ketika kalian melihat setahun dan menjalaninya selama berapa? 12 bulan. Ya, itu aku tetapkan sejak mulai mencipta yauma khalaqas samawati wal arda. Ya, sejak mulai mencipta langit dan bumi. Apa kaitan dengan bulan Rajab di sini? Dari 12 bulan ini, teman-teman sekalian, minha arba'atun hurum. Saya akan berhenti sampai di sini dulu. Perhatikan baik-baik. Minha, dari 12 ini, minnya tab'id menunjuk pada sebagian, min. Kemudian haknya ke sini, ke syuhur. Karena kalau jamak nanti kata gantinya menjadi mu'annats, ya. Kalau syahrun, hu. Baik, kalau misalnya ashhur, ha. Kalau syuhur, ha. Ini ya kata ganti menunjuk kepada mu'annats. Jadi lari ke belakang kata gantinya. Minha, dari 12 bulan itu selama setahun, arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang istimewa, punya sifat hurum. Ya. Ada 4 bulan yang istimewa, punya sifat hurum. Ini menarik nih. Ini bentuknya jamak nih. Hurum. Baik. Minha arba'atun hurum. Hurum ini seakar dengan kata haram. Ya, hati-hati nih. Jadi dari haram itu teman-teman, ada haram, ada muhrim, ada mahram, ada hurum. Ya, haram, hukum yang mengikat pada sesuatu yang dilarang secara syariat, tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu hukumnya. Baik ya? Nanti kalau kita ingin melekatkan pada perbuatan atau bendanya disebut dengan muharram namanya. Muharram. Ya, segala yang dilarang, segala yang tidak dibenarkan. Ya, baik itu dikonsumsi atau dikerjakan atau dilakukan. Mabuk, hukumnya apa? Haram. Perbuatannya apa? Muharram. Jelas? Baik, muhrim, orang yang mengenakan pakaian ihram. Ya, karena sejak mengenakan itu, kenapa disebut muhrim? Karena saat dia sudah mengenakan itu, dia harus menanggalkan, melepaskan, meninggalkan segala yang diharamkan oleh agama. Dari kata ahrama yuhrimu, seakar dari kata haram juga. Kemudian ditambah hamzah lil izalah, untuk menanggalkan segala yang diharamkan, dijauhi. Jadi kalau sudah pakai kain ihram, maka jauhkan segala yang dilarang. Sedang konsentrasi ibadah saja. Mahram, ya, keadaan satu persaudaraan yang kuat, sehingga dengan itu tidak dibenarkan untuk saling mengikat dalam akad. Ya, tidak dibenarkan menikah. Baik mahram nanti misalnya dengan satu radha'ah, dengan susuan, ya, atau nanti dengan tali persaudaraan, ya, ulul arham, atau nanti dengan bil musaharah, karena ada ikatan satu pernikahan. Saya menikah dengan istri saya, misalnya ada adiknya perempuan, maka tidak dibenarkan saya pun menikah dengan adiknya. Ya, demikian satu susuan yang sama, ataupun juga dari ulul arham, satu rahim yang serupa. Saya punya kakak, saya perempuan, adik perempuan, tidak boleh, ada dilarang, diharamkan, tidak dibenarkan, ya, berhubungan atau mengikat satu ikatan pernikahan di lingkungan-lingkungan itu. Itu satu hal yang terkait berkelindan. Hukumnya disebut apa? Haram. Baik, jamak yang mengukur tentang keadaan ini, menerangkan keadaan-keadaan yang diharamkan berbuat sesuatu yang dilarang, itu disebut hurum namanya. Baik ya. Nah, jadi ketika Allah sebutkan minha arba'atun, ada 4 dari 12 ini yang punya sifat hurum. Apa artinya? Punya keistimewaan, dilarangnya ya kita mengerjakan atau bahkan cenderung kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Diharamkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah pasti diharamkan, ya sudah pasti jangan dikerjakan. Nggak boleh gitu kan? Ya, mabuk itu haram, ya jelas tinggalkan. Gitu kan? Maaf sekali, bikin hoax, jelas haramnya. Ya, gibah, jelas haramnya. Mencela, jelas haramnya. Mencuri, apalagi, jelas haramnya. Sudah jelas haram. Orang sudah mengerti kalau haram itu pasti harus ditinggalkan. Tapi kenapa di sini, di 4 bulan ini ada penekanan? Ya, ini yang sangat menarik. Sampai-sampai ditekankan, jangan kamu lakukan. Sampai nanti Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma memberikan satu komentar yang sangat luar biasa. Komentarnya nanti akan banyak di-share oleh para tabi'in dan di-like oleh generasi kemudian. Jadi ada komen, like, and share gitu ya. Di-share sampai ke kita. Nah, ini ketika ada penekanan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada satu rumus. Dan ingat, beliau itu turjumanul Quran. Orang yang mendapatkan pengakuan langsung dari Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mengetahui tentang isi Al-Quran. Mendapat pengetahuan dari Rasulullah SAW karena belajar langsung dari beliau. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, taukid dengan menyebutkan kembali kata hurum yang mengikat 4 bulan ini, maka ini menunjukkan ya bahwa orang-orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan-bulan ini, maka dosanya bisa 2 kali lipat di hari-hari biasa. Ini menunjukkan satu keistimewaan yang melekat pada bulan-bulan ini yang tidak sama dengan bulan-bulan biasa. Pertanyaannya, 4 bulan ini, bulan apakah itu saja? Dan bagaimana keterangan selanjutnya dalam Al-Quran kaitannya dengan hadis-hadis Nabi SAW dan peristiwa-peristiwa yang sering kita alami yang membutuhkan penjelasan-penjelasan hukum.
4 bulan ini diterangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalimat pembukanya serupa dengan ini semua dan langsung disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, minha arba'atun hurum, thalatha mutawaliyat, ya. Ada 4 bulan yang istimewa dari 12 ini, 3 berurutan, 1 terpisah. Apa yang 3 berurutan itu? Apa yang 1 itu? Bagaimana keadaannya? Kita akan bahas itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Jeda sejenak, dengarkan azan, salat Isya dulu, kerjakan amalan sunnah, kita lanjutkan kemudian. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan sejenak. Ini agak sedikit ngos-ngosan karena ini salat dengan ini agak berpindah tempat, jadi kita menyesuaikan kembali. Mohon izin kalau kita jeda ya, karena saya ingin memberikan satu praktikal apa yang disampaikan kita praktekkan gitu, dan kita tidak tahu di titik mana kita akan kembali kepada Allah. Ya, baik, Bismillah. Telah kita uraikan tadi di pembuka sebelum Isya bahwa Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36 telah memberikan satu penjelasan umum tentang 4 bulan yang sangat istimewa dari 12 bulan yang Allah tetapkan dalam peredaran waktu selama setahun, dan 4 yang istimewa ini disebut dengan bulan-bulan hurum, yaitu bulan-bulan yang mengandung satu keistimewaan dengan perintah untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah dalam bentuk penekanan yang sangat kuat. Sehingga beberapa ahli tafsir berkomentar bahwa jika ada seorang yang sengaja melanggar di bulan-bulan ini, maka konsekuensinya adalah dia bisa mendapatkan 2 kali lipat dari dosa di hari-hari biasa. Termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang memberikan komentar demikian. Nah, 4 bulan ini apa yang dimaksud? Ya, apa saja bulannya? Minha arba'atun hurum. Ya, dari 12 bulan ini ada 4 bulan hurum. Apa saja bulannya? Seperti apa gambarannya? Dan bagaimana lanjutan ayat tadi untuk menerangkan keistimewaan yang dimaksudkan? Nah, tentunya untuk mengetahui lebih dalam tentang penjelasan Al-Quran, maka kita harus kembali kepada keterangan Rasulullah SAW. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan kepada kita tentang kandungan firman Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya yang termaktub dalam Al-Quran, yang sekarang kita bisa baca, kita simak, dan mari kita lihat penjelasan dari Rasulullah SAW yang dirangkum oleh para ahli hadis yang meriwayatkan sampai ke kita. Karena saya, Anda, kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah secara hadir, nyata, dan mendapati pengetahuan dari beliau. Karena itu kita harus merujuk ya dari orang-orang yang tersambung nanti kepada kita sampai silsilahnya, transmisinya menuju kepada Rasulullah SAW. Nah, di ilmu hadis ini disebut dengan sanad. Ya, jalur riwayat penelusuran sampai ketemu ke Rasulullah SAW. Nah, ini jalur ini ditelisik oleh para ulama, dikumpulkan informasinya, dibukukan dalam bentuk kitab-kitab hadis. Karena itu kalau ingin melacak keterangan Rasulullah, maka kita akan temukan di kitab-kitab hadis. Di antara kitab-kitab hadis itu nanti ada mu'jam, ya, kemudian ada musnad, ada sunan, ya kan? Nah, jadi dari kumpulan ini, baik itu yang sifatnya jami', ya, kemudian mu'jam, kemudian musnad, kemudian sunan, kita akan temukan di antaranya yang disepakati kualifikasi kesahihannya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Kita lacak dulu dari Al-Bukhari dan Muslim, ya, kita temukan, misalnya saya beri contoh kitab nih untuk memperkaya wawasan, ya. Biasanya kalau Al-Bukhari ada beberapa bentuk cetakan. Nah, ini kalau yang umum yang saya gunakan ini kalau ingin melacak hadis tanpa syarah. Jadi hadisnya aja gitu kan. Nah, kita bisa ngafalin dari sini, baca langsung hadisnya. Biasanya saya gunakan yang ini versi bahasa Arabnya. Nah, kemudian kalau mau pakai syarah, ada syarah yang cukup panjang, ya, Fathul Bari yang tadi saya sebut ada 18 jilid kurang lebih. Nah, ini ada yang ini, ya, ini yang karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang nanti kita akan lihat juga di antara kitabnya Tabyinul Ujab. Ini nanti saya dapatkannya di Kairo, ya, waktu itu. Kemudian ada yang versi juga 4 jilidnya, ya, 4 jilidnya yang seperti ini. Nah, ini nanti yang ini penjelasan cukup panjang, yang ini penjelasan singkat. Nah, secara ringkas ada di nomor hadis 4406, 4406, ya, 4406. Jadi kalau teman-teman bisa dapati nih, ya, di sebelah kiri paling bawah nih, ya, di kitab ini halaman 637 nih, 4406, nanti kita lihat hadisnya dari Abi Bakrah yang nanti tersambung sanadnya sampai dengan ke Al-Bukhari dan disampaikan ke kita. Kita akan lihat, ya, di 4 itu apa saja. Kemudian di hadis Muslim nomor hadis 1679, ini yang biasa saya gunakan. Ini penting saya tunjukkan karena kadang-kadang ada mungkin teman-teman cetakan yang berbeda gitu kan, dilihat-lihat kok mana kok nggak ada gini. Nah, tahu-tahu ternyata bukunya ringkasan gitu kan, karena ada ikhtisar juga. Kalau di ikhtisar itu hadis-hadis yang mirip, yang banyak biasanya bisa di hadis Muslim nih. Satu riwayat itu kan yang nyampaikan bukan cuma satu orang, ya, ada si A, ada si B, ada si C. Nah, di hadis Muslim biasanya dibintangin tuh, 1, bintang 2, terus riwayat lainnya. Nah, ada ikhtisar seperti Syekh Al-Albani misalnya mengikhtisar
meringkas Sahih Muslim jadi ringkasan. Nah, ini yang banyak ini karena isinya substansinya sama, maka diambil satu aja gitu. Maka di sini sangat mungkin terjadi perbedaan nomor ya atau bahkan beda cetakan. Karena itu saya tunjukkan apa yang saya gunakan sehingga bisa nanti menyamakan persepsi, minimal hadisnya ada. Jadi jangan berselisih karena beda nomor ini nggak ada, tapi hadisnya kan ada Joni gitu kan. Sepanjang hadisnya ada, jadi kita bisa telusuri gitu ya. Jadi jangan ribut di persoalan yang sepele. Nah, ini yang saya gunakan yang Sahih Muslimnya. Kemudian nomor hadis 1679. Nah, ini dia. Ya, bahkan judulnya langsung ini ya, bab taghlidz tahrim ad-dima wal a'rad wal amwal. Nah, ini hati-hati nih. Bab berlipat gandanya nanti diharamkannya ya pertumpahan darah, bahkan nanti hal-hal yang bisa merusak sampai kehormatan dan harta. Nanti kita akan lihat. Ini hadis yang serupa. Syarah yang biasa saya gunakan Sahih Muslimnya pakai yang ini. Ada 9 jilid. Ya, ini saya dapatkan di Kairo juga. Nanti kita bisa lihat seperti apa penjelasannya. Kembali ke 4 bulan hurum itu. Ya, mohon maaf ya, ngajinya kita agak detil, nggak apa-apa ya. Jadi sabar, agak detil. Jadi saya ingin terangkan kepada Anda, ini loh, dasarnya begini, referensinya ini, cara memahaminya begini, kesimpulannya begini. Yang kita dapatkan selama ini, nanti kita akan timbang berdasarkan frame yang ini kita buka saat ini bingkainya bagaimana. Jadi ketika Anda melakukan, Anda paham, oh ini argumentasinya begini, dalilnya jelas, ini seperti pemahamannya, ya perbedaan pendapatnya begini, ini yang kita ambil jalan tengahnya. Jelas ya? Baik. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim di Al-Bukhari dulu. Nomor hadis 4406, 4406. Menafsirkan yang tadi di Quran surah 9 ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsani Muhammad bin Muthanna, haddatsana Abdul Wahhab, haddatsana Ayyub an Muhammad an ibn Abi Bakrah, ya an Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan secara singkat, Az-zamanu qad istadara ka hayati yaumi khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dzulqa'dah. Nah, ini di sini ada salah harakat ya, bukan dzulqa'dah tapi dzulqa'dah. Ya, dzulqa'dah. Ya, beda antara qa'dah dengan qi'dah. Ya, kalau qa'dah itu duduk singkat berdiri kembali. Jadi kalau saya berdiri duduk begini. Singkat terus duduk saya bangun lagi misalnya. Nah, itu qa'dah namanya, ya. Tapi kalau misal saya duduk agak lama, ya duduknya seperti ini, menikmati, santai, itu qi'dah namanya. Ya ke hay'ah, jadi ada isim marwah dengan hay'ah. Ya, kalau kenapa disebut Dzulqi'dah? Karena bulan itu, ya orang-orang Arab di bulan ke-11 itu duduk santai, santai duduknya gitu. Ya, kenapa duduk santai nggak keluar wilayah Hijaz, nggak niaga? Karena orang-orang dari luar datang sebagai persiapan haji. Ya, nanti banyak yang berniaga, tidak semua haji, ada yang berdagang, ada yang macam-macam. Jadi, yang biasa mereka berniaga keluar, mereka nggak keluar karena orang di luar pada datang ke pusat haji di Mekah. Ya, karena itu mereka datang, akhirnya mereka memilih untuk duduk-duduk santai. Bahasa Arabnya qi'dah. Dzulqi'dah, orang yang duduk-duduk santai. Ya, karena banyaknya orang datang pada saat itu. Nanti ada penjelasannya. Ya, Dzulqi'dah, yaitu bulan Dzulqi'dah, saya bacakan dulu. Az-zamanu qad istadara ka hayati yaumi khalaqas samawati wal ard. Ya, waktu itu, ya waktu, peredaran waktu yang kita alami selama ini itu telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetap terus berputar seperti itu saja. Ya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, ini ingin menyampaikan pesan kepada kita teman-teman sekalian bahwa Allah mendesain waktu berputar seperti 24 jam. Ketemu siang, ketemu malam, adapun warna yang kita rasakan itu adalah akibat dari aktivitas kita. Ya, yang menyertai waktu itu mau kita gunakan apa? Kesempatannya Allah kasih 24 jam sama persis. Ya, 24 jam berputar dari malam, ketemu kemudian ke subuh, ketemu kemudian ke pagi, menjelang kemudian ke siang, ke sore lagi, sampai ke maghrib, sampai ke isya. Demikian terus berputar. Kalau dibagi kurang lebih 5 waktu itu kan, ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu setiap hari begitu. Ya, ada pun yang kita lihat perubahan, banyak bangunan, banyak gedung, banyak perubahan, zaman mulai kita katakan zaman dalam pengertian bahasa Indonesia ya. Ya, ada zaman modern gitu kan, ada zaman mulai berkembang dan seterusnya. Itu sebetulnya kegiatan manusia yang mengisi zaman. Zamannya waktunya begitu aja berputar. Ya, karena itu sangat sayang kalau kita kemudian tidak gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas itu dengan bekal-bekal kebaikan untuk pulang. Nah, tapi kita akan sedikit menyesuaikan dulu dengan pembahasan supaya tidak melebar. Ya, Allah menetapkan sejak menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mendesain ya waktu itu peredarannya ya akan bertemu lagi dari siang sampai ke malam terus berputar sehari 24 jam, ya kan? Sepekan 7 hari sampai dengan demikian waktunya sampai ketemu dengan tahun. Yauma khalaqas samawati wal arda, ya itu ditetapkan sejak menciptakan langit dan bumi, as-sanatu 12 syahran, dan ditetapkan bahwa 1 tahun itu 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi kalau di Al-Qur'an tadi langsung disebutkan ya minha arba'atun hurum, inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, bahwa jumlah bilangan bulan yang kami tetapkan jumlah hitungannya itu ada 12 bulan, dan di hadis disebutkan yang dimaksud 12 bulan itu dalam setahun.
Makanya tadi saya tafsirkan di awal, merujuk pada hadis yang telah kita hafalkan ini, bahwa yang dimaksud 12 bulan tadi di ayat adalah menunjuk kepada waktu dalam setahun. Ya, dalilnya ini kalimat Nabi as-sanatu, ya, as-sanatu dalam setahun itu, kemudian isna asyara syahran, ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang punya hukum hurum seperti tadi yang dijelaskan. Thalathatun mutawaliyat, ya, ada 3 bulan berurutan. Jadi dari 4 bulan ini 3 berurutan susunannya, ya, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, wal Muharram bulan pertama. Jadi 11, 12 muter ke bulan 1. Jadi bulan 1 Al-Muharram, Safar bulan 2, Rabiul Awal, Rabiul Akhir gitu kan. Terus sampai ketemu bulan 11, 11, 12, 1. Jadi 3 bulan dari 4 bulan istimewa ini berurutan. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram. Kemudian ini yang paling menarik, wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ya, dan bulan Rajab. Bulan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Jadi bukan Jumadi ya, ingat tuh. Bukan Jumadi nih, sering ada yang keliru dalam bacaannya. Seperti bulan Muharram padahal pakai al-Muharram gitu kan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bukan Rabiul Tsani. Ya, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Jadi bukan Jumadi. Ya, kalau Jumada kenapa disebut Jumada? Karena musim gugur, mulai kering. Ada yang Rabi' tadinya mulai banyak tanaman tumbuh gitu kan. Spring, musim semi ya. Di Arab itu kemudian setelah itu mulai gugur. Nah, itu disebut Jumada namanya. Gugur, kering, kerontang. Fase terakhir dari Jumada yang kering itu disebut Jumadal Akhirah. Ya, kalau Jumadi sifat orangnya, bukan bahasa Jawa ya, atau bahasa lokal, ini bahasa Arab maksudnya. Kalau kering apa gitu itu Jumadi, gitu ya. Nah, ini Jumada yang disebut Jumada. Nah, kata Nabi, dan wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, mohon izin saya hapus dulu yang atas ini. Jadi Al-Qur'annya telah saya terangkan tadi, kemudian hadisnya ini Al-Quran, kemudian kita hadisnya, hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor berapa tadi? 4406, ya kan? Kemudian hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1679 dari Abi Bakrah. Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik ya? Nah, di sini disebutkan minha arba'atun hurum, kemudian Dzulqa'dah, kemudian wa Dzulhijjah, kemudian wal Muharram pakai alif lam. Muharram, nah ini, saya kebawahkan wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ini dia. Dan bulan Rajab, ketemu di sini Rajabnya, ya. Jadi kita baru ketemu Rajab nih, ya. Wa Rajab Mudhar alladzi, dan bulan Rajab. Jadi dari 4 bulan yang istimewa punya sifat hurum ini, 1 Dzulqa'dah bulan ke-11, 2 Dzulhijjah bulan ke-12, wal Muharram bulan pertama Al-Muharram 1 2 3, thalatha mutawaliyat, 3 berurutan. Yang keempat mana? Wa Rajab. Nah, ini bulan Rajab. Bulan ke-7 di penanggalan Hijriah. Ya, ini posisi yang keempat, bulan ke-7. Ya, posisi keempat itu dari sini 1 2 3, keempatnya ini bulan ke-7 di penanggalan Hijriah. Wa Rajab Mudhar. Rajab yang dimaksudkan Rajab Mudhar, nanti kita akan lihat, ya. Wa Rajab Mudhar alladzi, yang terletak bulan ini baina Jumada, di antara bulan Jumada wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Jumada yang dimaksudkan adalah Jumada yang ke-6, bulan ke-6, Jumadal Akhirah. Tahu dari mana? Karena setelahnya, ya, di antara letaknya sebelum ini Jumada, setelahnya Sya'ban. Sya'ban itu kan bulan ke-8. Ya, jadi terletak di 7 kan? Ya, 7 bulan yang ke-7 yang terletak di antara 6 dan 8. 6 dan 8. Kalau ini sebelum Sya'ban, berarti Rajabnya 7 kan? Ininya 6. 6 itu Jumadal Akhirah. Jadi yang dimaksudkan bulan yang keempat yang spesial dari 3 berurutan, sisanya 4, satu lagi adalah bulan Rajab. Dan kita sekarang sedang berada di bulan itu. Ya, bulan yang ke-7, di hari yang ke-7, sekarang sudah 7 Rajab, 1442 Hijrah. Sekarang kita sedang berada di bulan itu, ini poinnya, Rajab. Dan ketika kita masuk berada di waktu itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan karunia oleh Allah yang Maha Rahman, ya, kita diberikan untuk mendapati keistimewaan bulan ini, termasuk mengamalkan satu amalan yang ditegaskan langsung oleh Allah dalam Al-Quran dengan sifat hurumnya. Jadi di bulan Rajab yang sekarang tengah kita hadapi ini, ada sifat hurum yang melekat di dalamnya, yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Dan dia nanti bersamaan dengan 3 bulan yang lain. Ini, jadi punya hukum yang serupa dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Dengan hukum hurumnya.
Tapi apa saja keutamaan Rajab itu yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa mengisi nilai-nilai kebaikan yang diisyaratkan di sini. Sebelum itu kita kenali dulu kenapa disebut dengan Rajab. Jadi penting sekali. Karena begini, nanti di bahasa Arab itu termasuk kebiasaan orang Arab bahkan di jahiliyah, mereka tidak menamai sesuatu kecuali punya makna. Ya bahkan dulu penanggalan sampai tahun itu mereka sebutkan berdasarkan peristiwa untuk mengingat yang terjadi di waktu itu. Makanya kalau Anda misalnya ingin tahu tentang kejadian di masa bahkan jahiliyah sebelum Nabi dilahirkan, itu bisa diketahui dengan Anda membaca syair-syair orang Arab jahiliyah. Misal 150 tahun sebelum Nabi lahir di zaman jahiliyah, itu ada kejadian apa di masa siapa, informasinya bagaimana. Anda bisa lacak di para penyair pujangga-pujangga jahiliyah. Misalnya Imr al-Qais, ya, Amirus Syu'ara, pujangganya para penyair pada saat itu. Dia punya satu syair yang menggunakan rumus formulasi tawil. Tawilun lahudunal buhuri fadailu fa'ulun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtuli wa bainad dakhuli fahawmali. Ya, dia sedang jalan-jalan, kemudian dia melihat seorang ya sedang meratapi karena ditinggal oleh kekasihnya sedang melamun. Lalu dia katakan, "Hey, move on lah, jangan engkau terus meratapi itu sampai engkau tidak bisa beraktivitas kembali." Itu kejadian zaman jahiliyah, Joni. Itu bisa disampaikan ke kita 150 tahun sebelumnya. Kita bisa lacak ada kejadian apa. Bahkan kenapa tahun Nabi disebut, lahirnya Nabi disebut tahun gajah, Amul Fil, karena ada kejadian pasukan gajah yang menghancurkan Ka'bah. Di masa-masa itulah lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diabadikan kepada kita. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui tentang makna Rajab? Kita simak baik-baik, kita hapus dulu ya, sejenak. Baik, bismillah. Mohon izin saya hapus ya, jadi nanti kalau teman-teman pengen catat kembali, silahkan di-review setelah ini, bisa teman-teman kembalikan. Baik, bismillah. Nanti kita tuliskan kembali untuk mengingat juga. Ya, Rajab. Apa artinya Rajab? Nah, yuk kita cek. Kita gunakan referensi lagi ya, supaya tidak nanti masuk dugaan-dugaan di otak-atik Ustaz Adi Hidayat misalnya ya. Jadi kita perkaya wawasan kita dengan referensi sehingga bahasan kita lebih argumentatif. Saya perkenalkan, ini saya langsung print out saja ya, supaya teman-teman juga bisa nanti lacak, bisa cari sendiri. Ini di internet saya cek sudah banyak kitabnya, jadi teman-teman bisa akses juga. Dan insya Allah nggak bayar asal cukup kuota gitu ya. Asal Anda punya sifat saitama, itu insya Allah mudah ya. Saitama sangat ingin tahu maknanya ya, jadi nggak ada kaitan dengan yang lain. Ayo saitama, lihat sini. Nah, ini nama kitabnya, saya ini kan perkenalkan ya. Tabyinul Ujab bima warada fi fadli Rajab. Ini kayak gini. Ya. Nah, ayo di zoom, ayo teman-teman nih jangan sibuk sama handphone. Lihat sini. Lihat nih, Tabyinul Ujab. Ya, Tabyinul Ujab bima warada fi fadli Rajab. Nanti tahqiq dan syarahnya ini cukup banyak yang sekarang sudah merebak gitu ya. Tapi intinya nanti kitabnya serupa, ya nasnya serupa. Tabyinul Ujab, ya penjelasan tentang berbagai hal yang mengagumkan. Jadi ada sejak Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 852 itu beliau wafat. Jadi di era ke-9 Hijrah ya, beliau itu hidup. Ya sekarang sudah 15. Jadi 6 abad yang lalu. Sekitar 6 abad yang lalu itu isu tentang Rajab itu sudah banyak. Ya, isu tentang Rajab sudah banyak keutamaan-keutamaannya. Ada yang menyebutkan begini, kalau umrah di bulan Rajab begini, kalau nanti ibadah misalnya melakukan puasa tertentu akan begini, kalau sholat nanti tertentu akan begini, dapat ini, ada sungai juga di surga namanya Rajab dan sebagainya. Nah, itu dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hal-hal yang sangat mengagumkan. Jadi mengerjakan amalan 1, 2 itu dahsyat pahalanya. Apakah benar seperti itu atau ada keterangan lain yang bisa kita ambil manfaatnya? Itu yang poin yang kita bahas. Maka beliau sampaikan Tabyinul Ujab, penjelasan tentang berbagai hal yang mengagumkan bima warada fi fadli Rajab, yang dikaitkan dengan hal-hal yang diriwayatkan menyangkut tentang keutamaan bulan Rajab. Ya, ta'lif dikarang oleh Abdul Fadil Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 ya rahimahullahu taala. Kita langsung saja ke pembahasannya. Biasanya ada muqaddimah, ada segala rupa. Kita langsung ke kalimatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani saja. Karena kadang-kadang kalau muqaddimah atau pakai syarah itu nanti subjektivitas pensyarahnya, penjelasnya. Jadi kita langsung ke penjelasan dari beliau supaya kita mendapatkan gambarannya. Baik, muqaddimahnya saya lewat, jadi saya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Dahiyah Rajab. Ya, jam'uhu arjab. Ya, jam'uhu arjab. Wa rajabanat, wa arjibah, wa arjub, wa arajib, wa arajib, wa rajabi. Masya Allah. Ini teman-teman kita tuliskan ya. Rajab. Nah ini. Jam'uhu arjab. Nah gini. Wa rawajib. Rajabanat. Gitu ya. 3 aja lah kita ambil. Banyak sekali.
Ya. Ada arajib, nanti ada arjub, ada arajib, ada rawajib, ada rajabanat, ya. Kemudian ada apa lagi ini? Rajabi dan seterusnya. Ya, bahkan ada lagi nanti ada rujub, ada juga yang tidak disebutkan di sini ya. Ada rujub, ada rajabun, kemudian ada rajabat ya. Jadi kalau kita mau gali ini jamaknya bisa kurang lebih ada 6 sampai 7 jamak. Nah, apa maknanya? Ya, rajab yang punya jamak seperti itu maknanya apa? Ya, kita teruskan. Walahu 18 isman. Ya, dan bulan Rajab ini punya 18 nama lain yang menunjukkan maknanya. Jadi Masya Allah ini bulan Rajab ini punya 18 nama lagi yang setiap nama ini menunjukkan maknanya. Jadi tadi saya katakan di awal, orang Arab tidak memberikan sebuah nama kecuali punya makna. Nah, kenapa ini disebut Rajab? Sampai-sampai juga Al-Quran memberikan satu keistimewaan yang penting, nanti ada kaitan dengan namanya ini. Ketika Nabi menyebutkannya salah satunya dengan kata Rajab Mudhar. Ya, mari kita lihat. Rajabun li'annahu kana yurajjabu fil jahiliyyati au ay yu'azzamu. Yang pertama dinamakan dengan Rajab li'annahu kana yurajjabu ay yu'azzamu. Ini satu. Rajabun bermakna ta'zimun. Ta'zimun. Ya. Sumya Rajabu Rajaban. Rajab dinamakan dengan Rajab li'annahu kana yurajjab. Karena pada bulan ini, pada masa ini, bulan yang ke-7. Jadi penting diingat ya teman-teman sekalian, penamaan bulan-bulan Hijriyah itu bukan pada saat masa awal Islam, ya ditetapkan awal mulanya, bukan. Nama-nama ini sudah ada sebelum masa Islam. Dan di masa Islam dipertahankan, ya, karena memang sudah menjadi kebiasaan untuk mengalami peristiwa-peristiwa atau menggunakan perhitungan waktu yang dimaksudkan, dan ada korelasi positif dengan aktivitas-aktivitas yang dikerjakan pada masa Islam pada saat itu. Bahkan nama-namanya punya kesesuaian. Ya, Ramadan dipertahankan, Syawal dipertahankan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, karena tidak ada kaitan erat di sini dengan pola-pola maksiat. Jadi Islam itu sangat fleksibel sebetulnya. Ya, kalau misalnya ada yang maksiat, bertentangan dan sebagainya, itu langsung diganti, kan? Kemudian diarahkan pada yang lebih baik. Tapi kalau kira-kira memberikan manfaat, sifatnya bagus, maka diisi dengan nilai keislaman yang lebih baik, dipertahankan sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya lestari dengan nilai-nilai kebaikannya. Nah, ini bulan ke-7 ini sudah ada sejak masa jahiliyah, dinamakan dengan Rajab. Kenapa disebut dengan Rajab bulan ke-7 ini? Punya makna at-ta'zim, li'annahu kana yu'azzamu, ya. Karena sesungguhnya di bulan Rajab ini, ya, kana yu'azzam, bulan ini sangat diagungkan. Ya, indal jahiliyah, sejak masa jahiliyah. Jadi mereka mengagungkan ya bulan ini saking agungnya karena ada sesuatu yang melekat di dalamnya. Jadi sebetulnya sebelum pra-Islam pun ini sudah ada kesepakatan di masa orang-orang jahiliyah tentang keutamaan bulan Rajab, yang nanti menariknya juga mereka sepakati dengan 3 bulan sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahwa risalah samawiyah itu dari sejak era sebelum Nabi Muhammad itu tersambung punya keserupaan, kesamaan. Apalagi dalam akidah sama, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, akidahnya nggak berubah. Buktinya apa? Dari jejak orang-orang Arab itu bisa dilacak, ternyata masih banyak yang serupa dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, senafas, makanya disebut dengan Hanif, ya Hanafiyah. Ya, masih Hanafiyah itu kan ajaran Nabi Ibrahim yang mengatakan Hanifah, wa ma'ana minal musyrikin. Ya Allah, aku ingin mengerjakan agama dengan benar. Makanya beliau disebut dengan Al-Hanif. Ya, makanya ada orang menyebutkan Ibrahim Hanif, gitu kan? Ya, dengan sifat Nabi Ibrahim yang memiliki sifat Hanif, yang benar, lurus. Ya, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara itu mewariskan tentang ajaran-ajaran di masa lalu, tentang kemuliaan-kemuliaan 4 bulan itu sudah ada dari sebelumnya. Di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bahkan Rajab, sehingga mereka mengagungkan. Ya, dan ada yang menarik teman-teman sekalian, karena ini terpisah, ini dari yang 3 itu, ini posisi 7, yang lain 11, 12, 1, kan? Ini nyambung nih. Jadi mereka punya kesadaran yang kuat di sini karena nggak bisa tunda. Ya. Cuman karena Rajabnya ini di bulan ke-7, nah ini seringkali mereka itu suka otak-atik Rajabnya. Maksudnya apa? Mereka punya kesepakatan di bulan-bulan yang agung ini, mereka agungkan, ya 4 bulan ini termasuk Rajabnya. Nah, yang menarik, dalam pengagungan itu kita baca lagi apa yang terjadi. Ya, saya ingin ada kesadaran ke sini ya. Saya bisa jelaskan tanpa ke sini, tapi saya ingin bacakan untuk memberikan gambaran lebih kuat. Nah, kenapa mereka mengagungkan ini? Ada apa? Nanti kita akan lihat kaitannya dengan ayat Al-Quran disebut dengan Hurum. Ternyata mereka punya kesepakatan dengan memberikan nama yang kedua. Ats-tsani, nama yang kedua bagi Rajab ini, kenapa kemudian dia diagungkan? Al-Asammu. Ya, bulan bisu, bulan hening. Hening, damai, tentram. Ya, ini kiasan. Ya, Asam ini kalau di waktu itu kiasan untuk menunjukkan damai, tentram, hening, ya, tidak ada kekacauan-kekacauan. Li'annahu ma kanat tusma'u fihi qaqa'atus silahi. Ini dia. Karena waktu bulan ini tiba, disepakati di kalangan jahiliyah, di kalangan masyarakat Arab, semua harus gencatan senjata, semua tidak ada peperangan-peperangan, tidak ada aktivitas saling melukai, saling mencela, saling memusuhi.
ya saling membunuh. Anda bayangkan teman-teman, suasana jahiliyah itu kan kalau kita ngaji sirah jahiliyah, tak terlukiskan hampir tiap hari ada perang. Ya, satu dilecehkan, sana dilecehkan. Satu dibunuh, sana dibunuh. Hampir tiap hari. Yang mabuk, yang perang, yang begal dan sebagainya itu hampir tiap hari. Ya, tiap hari terjadi. Tapi uniknya mereka bisa bersepakat. Kalau udah masuk ke 4 bulan tadi itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, mereka berhenti. Itu unik tuh. Ya, jadi merampok libur dulu. Ya, kalau ada korupsi dulu, libur dulu tuh korupsinya. Ya, di bulan-bulan ini tuh. Ini jahiliyah nih. Ya, jahiliyah. Jadi sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah ketika masuk bulan ini itu berhenti maksiat. Jadi kalau ada orang Islam yang maksiat di bulan ini itu lebih daripada jahiliyah, Joni. Ya. Kenapa orang jahiliyah aja nyampe ke Rajab itu bisa berhenti maksiatnya? Saking takutnya dengan mengagungkan bulan ini, mereka ketakutannya belum terarah kepada Allah. Tapi karena warisan-warisan ya kalau di masyarakat adat kadang-kadang ada informasi, awas nih, ya kalau bahasa Jepangnya bisa katulah gitu ya. Kalau mengerjakan ini nanti awas kena ini, kena karma ini, kena itu masih begitu opininya. Belum terarah kepada referensi wahyu. Nanti ketika turun wahyu di masa Islam dijelaskan apa hakikatnya, apa gambarannya, apa korelasinya. Itu masih informasi demikian. Jadi yang tergambar di benak mereka kalau melakukan ini nanti bisa terjadi sesuatu, bisa datang bencana dan sebagainya. Akhirnya mereka sepakati bahwa di bulan-bulan ini, di 4 bulan utama ini mereka gencatan senjata, mereka damai, mereka tenang. Nggak ada yang berbuat maksiat pada saat itu dalam konteks peperangan dan sebagainya. Nah, cuman karena tangannya udah biasa gatal maksiat, ya, gatal membunuh, gatal membegal, gatal merampok dan sebagainya, itu yang 3 nggak bisa diutak-atik karena nyambung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, 3 bulan tuh nyambung, jadi nggak bisa dipecah. Cuman karena Rajab letaknya di ke-7, sehingga mereka suka otak-atik dipindah-pindahin Rajab dia sesuai kepentingan. Jadi kalau nggak pengen diserang, mereka akan katakan, sekarang Rajab nih, kan jahiliyah kebanyakan belum tahu tanggal juga, ya, pada umumnya gitu. Jadi mereka suka pindah-pindahkan Rajabnya. Hanya ada satu suku, ya, yang konsisten mereka menetapkan Rajabnya itu sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan ketentuan hukum yang memang sudah ada pada adat-adat yang sebelumnya dan diwariskan dari ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu 4 bulan Hurum. Suku itu disebut suku Mudar. Di suku Mudar ini benar-benar menetapkan Rajab yang benar, jadi nggak dipindah-pindah tiba-tiba ke Rabiul Awal, pindah ke bulan Jumada, pindah ke bulan Sya'ban, enggak. Mereka tetapkan, Rajab yang benar ini di bulan ke-7, ini Rajab. Ya, suku Mudar yang mempertahankan itu. Jadi makanya Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ya, baik itu di Al-Bukhari ataupun di Muslim, beliau memberikan isyarat wa rajabun mudhar alladhi, Rajab yang, ya, ditetapkan oleh kaum Mudar. Maksudnya kaum Mudar yang mempertahankan Rajab yang ini yang benar, termasuk bulan Hurum tadi. Jadi bulan Rajab ini teman-teman sekalian, salah satunya kenapa dinamakan dengan Rajab, dia punya makna ta'zim, diagungkan oleh kalangan masyarakat jahiliyah karena termasuk 4 bulan, ya, bersamaan dengan yang 3 bulan tadi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, yang punya satu hukum spesifik dan disepakati di kalangan mereka, yang mereka pahami sebagai adat sebelum nanti datang keterangan wahyu untuk meluruskan pemahaman mereka sesuai dengan keterangan yang sebelumnya yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, jelas ya? Kemudian di masa itu pun mereka Al-Asam dinamakan dengan Rajab karena suasananya menunjukkan keheningan. Ya, mereka menghormati bulan ini dengan tidak bermaksiat. Ya, dengan tidak mengerjakan perkara-perkara yang buruk, ya, di hubungan dengan manusia, ya, dan seterusnya, sehingga dalam konteks ini nanti di masa era Islam akan digunakan sebagai era evaluasi. Ya, nanti kita akan lihat, ya, kita akan lihat setelahnya. Kemudian Al-Asabbu dinamakan dengan Rajab, punya nama Al-Asabbu, ya, Al-Asabbu dari asaba yusibu, ya. Kemudian juga di sini derivasinya dari asaba dan asabba yusibu al-asab. Ya, kenapa dinamakan dengan al-asab? Sesuatu yang menimpa, yang dialami, ya. Li'annahum kanu yaquluna inna rahmata tusabbu fihi. Karena mereka orang-orang jahiliyah itu selalu punya perasaan begini, sejak kalau tiba bulan Rajab itu rahmatnya diturunkan, nilai kasih, sayang, kedamaian. Ini yang unik nih jahiliyah tuh begini ya, hobi perang, tapi udah tiba waktu bulan-bulan kayak Rajab mereka merasakan kenikmatan damai tapi masih perang. Ini nih jahiliyah tuh begini, aneh tapi nyata gitu. Mereka merasakan kenikmatan damai tapi masih senang perang. Ya, nggak lucu, bukan lucu, tidak lucu, gitu ya. Ya, sama dengan begini sebetulnya sama saja. Udah tahu mencuri itu salah, masih mencuri juga, gitu ya. Ya, sebatu ditiupin gitu ya. Ya, udah tahu mencela itu salah, masih mencela juga. Kan merasakan nikmatnya perdamaian, tapi kenapa masih berkelahi terus? Kan merasakan nikmatnya jujur, kenapa masih bohong terus? Kan merasakan nikmatnya sejahtera, katanya pengen adil, pengen sejahtera, kenapa korupsi terus? Ya sama aja dengan jahiliyah dulu. Mereka mengatakan nikmat nih Rajab nih, tenang, damai, gak ada perang, rahmat turun dari Allah, rahmat turun diberikan. Tapi mereka setelah itu perang lagi. Jadi kayak jadi rutinitas yang tidak benar gitu kan. Karena itu nanti syariat turun untuk meluruskan bagaimana menggunakan momentum itu dengan baik untuk mengoreksi diri. Jadi itu teman-teman sekalian. Kemudian dinamakan juga dengan Rajab punya makna rajamun. Nah, ini menarik, nanti ada namanya Ibnu Jinni.
Ya, Ibnu Jinni itu punya kitab namanya Al-Khasa'is. Ya, 3 jilid. Di Al-Khasa'is itu beliau nanti menerangkan kedalaman bagaimana bahasa Arab itu yang bangunan katanya kalaupun ditukar seringkali punya keterkaitan yang mirip-mirip gitu ya. Nanti kalau misalnya kayak la bisa lam ba dengan sin, kalau ba-nya ditempatkan di depan, ba lam dengan sin, itu ada keterkaitan cuma nanti beda makna. Ya, jadi kalau kita la bisa mengenakan menutup. Jadi kalau kita ingin menutup sesuatu yang kotor, ya, yang tidak ingin terlihat, maka kita tutup dengan yang baik supaya yang tidak ingin terlihatnya tertutup, yang jeleknya. Itu disebut dengan labisa. Makanya pakaian disebut libas. Libas, ya. Karena kenapa? Karena kita ingin menutup aurat yang tidak ingin tampak, yang jelek kelihatan, kita tutupi. Ya, tapi kalau kita kedepankan ba, lam dengan sin, itu bisa berubah. Apalagi nanti mendapatkan penambahan. Ini berubah makna bisa menutup yang baik dengan yang kotor. Makanya jin yang pernah baik itu karena minal jinni, jin yang ahli ibadah, ketika dia sombong menutupi semua kebaikan ditutup dengan jubah kesombongan, maka disebut dengan iblis. Iblis, illa iblis di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kenapa dinamakan dengan iblis? Salah satu di akar katanya itu karena dia yang tadinya jin yang taat menutupi semua ketaatan yang baik-baiknya dengan pakaian kotor kesombongannya. Nah, ini dalam bahasa Arab. Ini rajabun, apa kaitannya? Punya makna juga rajamun bil mim, sesuatu yang dilempar. Ya, kenapa disebut demikian? Li'anna syayatin turjamu fihi. Karena kebiasaan setan itu, ya, kebiasaan setan yang menggoda, memberikan was-was di bulan Rajab itu dilemparin. Ya, dilemparin itu maksudnya bahasa kiasan. Maksudnya apa? Ya, was-was dia, godaan-godaan dia itu tidak berpengaruh, seakan-akan dilempar, setannya pergi jadi damai. Jadi yang mewaswasi orang jahiliyah suka perang gitu kan, suka saling mencela, suka saling merampok, saling membunuh, zina dan sebagainya, itu bisa liburan di bulan Rajab ini, ya, termasuk 3 bulan yang lainnya bisa liburan teman-teman sekalian, dan setan seakan-akan dilempar, nggak bisa goda. Ya, ini bahasa kiasan, majasnya nih. Jadi setan tuh nggak punya daya karena dilempari. Ya, sumya rajab rajaban li'annahu yahmilu makna rajamun, makna rajam. Jadi sesuatu yang dirajam dilempar, ada hukum rajam, lempar. Jadi setan tuh seakan-akan dilempari sehingga nggak punya kuasa untuk menggoda. Cuma memang sayangnya setelah itu balik lagi. Nah, itulah jahiliyahnya. Ya. Nah, jadi dari sekian makna ini kemudian asy-syahrul haram tadi sudah kita ambil maknanya, kemudian al-hurum li'anna hurmatahu qadimah, disebut dengan hurum. Salah satu maknanya tadi yang disebutkan Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Kenapa disebut dengan hurum? Selain ada kaitan dengan kata haram secara syariat, juga mengatakan li'anna hurmatahu qadimah, karena memang kondisi-kondisi hal yang dijaga ini untuk meninggalkan segala yang haram sudah berlangsung sejak lama. Dari sejak masa era Islam, dan yang disampaikan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan kembali kegiatan-kegiatan yang salah yang sebetulnya pernah ditunjukkan kebenarannya oleh nabi-nabi sebelumnya. Di nabi-nabi sebelumnya sudah menyampaikan bulan-bulan ini diistimewakan, bulan ini baik, gitu kan? Itu terwariskan, cuma kemudian mereka isi sisanya dengan keburukan dan tidak konsisten dengan itu. Ya, sehingga saya berhenti di makna yang ke-6 dulu ya, karena yang lainnya ada banyak kaitan-kaitan dengan yang telah kita bahas. Ya, sehingga dengan itu, ketika Allah menyampaikan di Quran surah ke-9, di ayat yang ke-36 dan menyebutkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang punya sifat hurum. Ya, di antara ini tadi di hadis ya, di Al-Bukhari nomor hadis 4406, di hadis Muslim nomor hadis 1679 disebutkan termasuk di dalamnya Rajab. Nah, Rajab ini masuk ke dalam bulan hurum. Di antara makna hurum ini tadi disebutkan dalam kitab Tabyinul Rajab, di antaranya adalah li'anna hurmatahu qadimah, karena sebab kehurumannya yang memiliki sifat haram, bertindak segala hal yang dilarang, haram berbuat yang kotor-kotor, haram berbuat segala yang tidak diindahkan, dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu berlangsung sejak lama. Cuman sayangnya orang jahiliyah memanfaatkan 4 momentum ini, khususnya juga di Rajab, ya, tapi kemudian mereka bergeser sehingga pelatihan yang ada di Rajab di 3 bulan sebelumnya itu tidak berlangsung dan tidak memberikan aura kepada bulan-bulan yang lainnya. Maka itulah di risalah Nabi Muhammad SAW ketika Allah mengutus beliau meluruskan kembali, ya, maka diturunkan salah satunya ayat untuk memberikan pemahaman yang benar sehingga membiasakan dan auranya terpancar kepada bulan-bulan yang lainnya sehingga terkait berkelainan dengan persiapan amal soleh setelahnya. Maka muncullah kemudian ini. Nah, segala bentuk hal yang dilarang itu, ya, baik itu mencuri, baik itu merampok, membunuh, korupsi dan sebagainya, intinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah memerintahkan kita nih kerjakan perintah ini larangan begini. Anda menempatkan perintah pada larangan, larangan pada perintah. Yang harus dilarang dikerjakan, yang harusnya dikerjakan dilarang. Ya, ini yang repot teman-teman sekalian. Maka perbuatan itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan zalama yazlimu. Orang yang disebut dengan zalim. Zalama yazlimu, ya, menempatkan, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, jadi secara umum pengertiannya demikian. Dalam konsepsi syariat, ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yaitu apa? Ya, menempatkan ma'ruf pada yang mungkar, mungkar pada yang ma'ruf. Intinya melanggar syariat. Ya, salah menempatkan sesuatu. Maka kalau kita ingin katakan jangan berbuat itu ya. Ya, jangan melanggar ya, jangan berbuat zalim, maka gunakan lam untuk melarang.
La, gitu kan? La. Engkau jangan lakukan, kalian jangan lakukan, kamu jangan lakukan. Kan melarang itu kata keduanya, orangnya ada depan kita kan, objeknya. Maka kita katakan la tazlim. Ya, jangan berbuat zalim. Kalau kita katakan umum banyak orang karena banyak orang, la tazlimu. Jangan berbuat zalim kalian semua. Jangan melanggar syariat, jangan melanggar ketentuan. Nah, ini yang paling menarik teman-teman sekalian. Hal ini langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian firman-Nya. Lihat lanjutannya. Minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim. Semua ketentuan ini adalah ketentuan dalam agama yang tegak, yang lurus, yang benar. Jadi Allah telah desain semua 4 bulan istimewa ini, termasuk Rajab yang kita sedang ada di dalamnya, adalah desain dari petunjuk agama yang lurus, yang benar, yang didesain untuk mengarahkan kita supaya bertindak yang benar, bertutur yang benar. Ya, qayyim itu sesuatu yang tegak, yang lurus, yang benar. Jadi agama ini diturunkan untuk meluruskan perbuatan kita, mengatur perilaku kita supaya benar. Jadi mustahil kalau ada orang beragama jadi radikal dalam konteks yang keras, ekstrim, itu mustahil. Karena agama itu diturunkan untuk mencegah seseorang berbuat ekstrim. Saya beri contoh begini misalnya. Ya, Fir'aun itu kan manusia, termasuk manusia paling zalim yang diabadikan kisahnya hampir di semua kitab-kitab suci. Ya, dan kita meyakini itu semua. Bahkan di Al-Quran sangat tegas disebutkan dengan sangat detail sekali. Fir'aun itu kan punya kuasa. Saat dia berkuasa, sedang tidak ada persoalan, nggak ada masalah. Tapi ketika dia berbuat ekstrim, radikal dengan keputusannya, ya, mohon maaf sekali, tega menyembelih bayi yang baru lahir karena prediksi-prediksi bisa menghancurkan kekuasaan, kemudian bertindak semena-mena dan sebagainya, melampaui batas. Dalam bahasa Arab disebut dengan tagha. Maka mulailah datang agama untuk meluruskan, untuk melarang jangan berbuat seperti itu. Anda boleh silahkan dengan kuasa, dengan jabatan, tapi jangan menyimpang karena akan menyengsarakan orang lain, termasuk berbuat buruk nanti bagi kehidupan Anda. Ya, maka turunlah kemudian perintah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, pergilah kepada Fir'aun, ingatkan dia sudah melampaui batas. Musa itu diutus kepada Fir'aun ketika dia berbuat ekstrim. Jadi bukan ingin meruntuhkan kekuasaannya, tapi ingin meluruskan kekuasaan supaya berjalan dengan benar. Ya, Musa dengan Harun menjelaskan kepada Qarun. Ya, Qarun itu bukan dilarang kaya. Qarun silahkan kaya, tapi ketika kekayaan Anda digunakan untuk yang sewenang-wenang, kekayaan Anda digunakan untuk menyakiti orang lain, kekayaan Anda digunakan dengan tidak benar, agama datang untuk menjelaskan itu tidak baik. Jadi mustahil ada orang beragama itu radikal. Mustahil ada orang beragama itu ekstrim. Itu mustahil. Kecuali orang yang mengkooptasi agama untuk perbuatan-perbuatan ekstrim. Makanya saya sering katakan, kalau ada orang mengaku muslim, ya, atau misalnya mengatakan Islam tapi ngajak tembak ini, bom ini, bunuh ini dengan cara yang tidak benar, cepat tinggalkan. Karena itu hanya mengambil label saja. Ya, jadi nggak benar. Apalagi kalau ada orang mengatakan Islam radikal, itu kurang sehat itu. Kurang sehat. Karena Islam itu nilai agama, keyakinan. Ingat, dan Islam ketika membawa nilai-nilai itu menjelaskan pada kebaikan. Jadi bukan Islamnya yang salah. Yang salah itu muslim, oknum, yang mengambil nilai keislaman untuk mengkooptasi digunakan pada yang jelek. Jadi saya selalu katakan gini, kalau pecinya kurang masuk kepada kepala, jangan kepalanya dipotong, Joni. Pecinya perbaiki. Balik ke sini, tuh kan? Yang mungkin agak jauh. Dzalika ad-dinul qayyim. Jadi ini saya desain, kata Allah, sebagai bimbingan dalam agama untuk membentuk kamu berperilaku yang benar, lurus. Tapi bukan saat itu aja, Rajabnya benar, begitu Syabannya jahiliyah lagi. Tidak. Maka itu di masa-masa periode Islam diluruskan, dibenarkan. Maka fala tazlimu. Tuh. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan konjungsi di antara dua peristiwa dengan cepat. Ya, peristiwa pertama menerangkan Allah tentang keutamaan bulan Haram dan Rajab termasuk di dalamnya. Ya, sifatnya dipelihara, jangan berbuat maksiat. Untuk latihan bagi kita supaya berperilaku benar. Jadi cara kita dilatih oleh Allah supaya punya perilaku yang benar, qayyim, lurus. Ya, perilakunya benar, lurus, tidak menyimpang, bagus, baik, bicaranya bagus, akhlaknya mulia dan sebagainya. Cara Allah melatih kita itu semua diantaranya adalah dengan cara diberikan bimbingan untuk menahan dan menekan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilanggar itu supaya kita tekan habis, ya, kita keluarkan sehingga tidak menjadi perilaku dalam kehidupan. Maka itu yang tadi disebut dengan sistem hurum tadi, diantaranya adalah bulan Rajab yang kita sekarang tengah hadapi. Nah, demi mengisi ini semua, maka cepat, kata Allah. Kalau sudah tiba waktunya, fa itu cepat, sesuatu yang cepat. Jadi alfin rabitin baina syai'aini bila hudud, menyambungkan dua keadaan tanpa jeda, cepat. Makanya kalau ada di Quran dua peristiwa pakai fa itu nggak ada jedanya. Ya, seperti Nabi Zakaria berdoa minta keturunan, baru selesai doa tiba-tiba langsung dijawab pakai fa tuh. Ya, di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 39, fanadathul malaika, pakai fa. Ya, kemudian nanti yang di surah ke-21 Al-Anbiya 83, 84, 85, 86 dan seterusnya sampai 90 itu kalimatnya fastajabna. Kami langsung jawab. Nah, cara memahaminya kembali ke sini, maka kalau sudah tiba 4 bulan ini, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, dan sekarang kita ada di Rajab, maka cepatlah
engkau bersikap melatih dirimu, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau menzalimi dirimu sendiri. Tuh, jangan Anda menzalimi dirimu sendiri di 4 bulan ini. Karena kita ada di salah satunya Rajab, maka kita bisa ambil poinnya ke sini. Kalau Anda sudah memasuki bulan Rajab, tiba di waktunya, bulan yang sangat agung, bulan yang mulia, bahkan orang jahiliyah mengagungkannya, salah satunya kemuliaannya dilekatkan pada Al-Quran, ini bulan latihan untuk mengendalikan nafsu. Ya, bulan latihan untuk mengontrol keadaan diri kita. Maka kata Allah, kalau sudah tiba bulan ini, fala tadhlimu anfihinna anfusakum. Anfus jama' dari kata nafas. Menunjuk pada setiap diri kita secara personal. Jadi kalau sudah tiba, Anda nggak usah tunjuk orang. Nggak usah tunjuk orang lain. Lihat diri kita. Lihat pribadi kita. Lihat saya. Saya Adi Hidayat. Anda siapa? Saya. Tunjuk diri kita, perbuatan zalim apa yang telah kita kerjakan. Sampai dengan hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cek, pikiran kita mungkin salah, tidak menempat. Seharusnya berprasangka baik, jadi buruk gitu kan. Ya. Kemudian mohon maaf, pandangan salah pandang, telinga salah dengar, lisan salah bicara, sampai ke ujung kaki. Maka kalau sudah tiba bulan itu, koreksi diri. Ya, koreksi diri. Sehingga dengan mengoreksi diri ini, keadaan lebih tenang, lebih damai, kan? Lebih baik, perilaku-perilaku buruk bisa disingkirkan, dicek lagi. Katanya ingin hidup tenang, kata Allah. Katanya ingin hidup damai. Katanya ingin makmur. Nah, kadang-kadang, keburukan itu bukan bersumber dari orang lain. Ternyata dari ketidakmampuan kita menjaga diri, menjaga nafsu. Kalau orang lewat tidak menyapa, mungkin bukan karena dia tidak menyapa. Karena ketidakmampuan kita mengontrol hati kita, berprasangka buruk pada orang itu. Kok dia nggak nyapa? Padahal kan kita tinggal nyapa saja. Gitu kan? Pak Joni, Assalamualaikum, gitu kan? Waalaikumsalam, maaf, saya sedang sakit gigi, jadi nggak nyapa. Bisa aja demikian terjadi. Karena ketidakmampuan kita mengontrol keadaan hati kita, sehingga kita berbuat sesuatu yang buruk. Intinya ke situ. Makanya ketika lontar jumroh kan aqobah dulu. Menandakan keadaan nafsu kita, sebelum kita bicara yang wusta sekitaran kita, ataupun berbicara yang jauh lagi. Ya, berbicara yang jauh lagi. Jadi ada nanti jumrah aqabah, ya, jumratul ula, wusta, belum yang kita pribadi, menengah sampai yang paling jauh. Nah, saya mau kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi secara singkat, Rajab itu bulan evaluasi diri. Evaluasi diri. Nah, bulan untuk mendamaikan hati, gitu kan? Bulan untuk menyiapkan diri kita jadi lebih baik. Kenapa? Kita harus punya persiapan baik di bulan ini, karena nanti ada bulan-bulan berikutnya yang lebih baik dari bulan-bulan ini. Kalau kita belum siap dari sekarang, nanti mohon maaf, tidak ada lagi waktu untuk adaptasi. Persiapannya nanti akan kurang. Sehingga ketika masuk bulan yang lebih baik lagi, kita nggak siap dengan itu. Makanya ini, menariknya teman-teman sekalian, nanti di Rajab, masuk bulan berikutnya, Sya'ban, Nabi mengaktifkan lagi amal baiknya, mencontohkan. Kenapa? Setelah Sya'ban, itu ada Ramadan bulan 9. Ini saking mulianya Ramadan itu, teman-teman sekalian. Ya, saking dahsyatnya di Ramadan itu Rajab ini sangat bermanfaat untuk menyiapkan diri kita. Ya, menata diri kita, mengendalikan nafsu kita, sehingga Sya'ban bisa dimaksimalkan. Nanti ada hadis-hadis terkait dengan Sya'ban. Sudah masuk Sya'ban, kita bahas nanti Sya'bannya. Jadi begitu kita sudah terbiasa dengan amal soleh, mengendalikan hati kita, jiwa kita, nafsu kita, menjadi lebih baik. Begitu Ramadan, wah sudah deh, nggak usah ada tarhib lagi tuh. Langsung aja. Ya, naik tarawihnya luar biasa, kemudian ibadah baca Qur'annya, tilawahnya macam, karena sudah terkoneksi dengan baik. Ya, jadi Rajab itu pada awalnya adalah inti untuk mengoreksi diri. Makanya ada yang menyebut Rajab dengan bulan istighfar. Ya, bulan istighfar, bulan memohon ampunan, bulan maksudnya mengoreksi diri kita. Kalau merasa banyak dosa, istighfar, itu jalannya. Ya, para ulama mengambil hukum-hukum tertentu, melihat dari pemaparan-pemaparan ini, baik di Al-Quran, penjelasan di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh-contoh yang ada, itu kan maksimalkan kepada kita. Nah, sekarang secara singkat teman-teman sekalian, kalau kita ingin mengevaluasi diri, bagaimana caranya? Ya. Nah, ada amalan yang cepat dan singkat, teman-teman sekalian, untuk bagaimana bisa mengendalikan nafsu. Sebenarnya banyak amal-amal soleh, caranya dengan beramal soleh. Tapi di antara sekian amal soleh itu yang paling efektif untuk bisa mengatasi ini semua adalah puasa. Ya, puasa, asyam. Bukan asyab, asyam. Ya, asyam. Jadi ada asyam, ada as-saum. Tuh, ya, ini penting nih. Ini apa namanya? Spidolnya juga kita harus sesuaikan. Bismillah. Asyam. Karena itu ada spesifik ya tentang keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa di bulan-bulan hurum. Jadi disepakati oleh para ulama sepakat, Nabi nyampaikan, ulama sepakat, kan? Nabi yang nyampaikan, kemudian di-share oleh para sahabat, di-like oleh para tabi'in, di-komen oleh para ulama tafsir, semua sampai kepada kita, sampai dengan detik ini.
Ya, jadi ada kebolehan menunaikan puasa di bulan-bulan hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram termasuk Rajab. Jadi kalau kita mau puasa di bulan Rajab pun ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Pertama, dalil umum adalah kebolehan puasa di bulan-bulan Al-Hurum. Al-Hurum, ya. Silahkan. Tujuannya apa? Ini salah satunya. Untuk bisa mengoreksi diri, muhasabah, introspeksi diri. Karena apa? Siam itu, puasa itu punya dua keunikan. Ya. Dia punya karakter khas yang membedakan dengan ibadah lain. Ya, jadi nanti ada perbedaan. Al-Quran punya sendiri, sholat punya sendiri, siam, puasa punya sendiri. Ya, puasa itu saat dikerjakan, pertama, bisa meningkatkan atau menghadirkan percepatan beramal soleh. Amal soleh. Jadi kalau orang sedang puasa, peningkatannya itu luar biasa. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun, yang biasanya enggak, dikerjain. Kalau nggak percaya silahkan, dorongannya kuat sekali. Ya, Masya Allah, biasanya sholat fardu, sekarang sunnah jadi naik. Ya, silahkan cek deh waktu Ramadan tuh kalau kita sedang puasa. Ya, bahkan para ibu-ibu itu berebut nyimpan sejadah di masjid, memperebutkan saf pertama. Itu tujuannya bukan isya, buat tarawih. Ya, nyimpan mukena, kan ada ya masa-masa itu yang sangat kita mendambakan untuk kembali. Karena itu, ayo kita selesaikan nih pandemi ini nih. Bulan ini selesailah gitu kan. Sehingga nanti ketika Ramadan kita bisa menikmati. Nanti insya Allah saya juga ingin memberikan anjuran luas ya untuk keseluruhan supaya kita bersinergi semua. Menuntaskan ini semua ya. Nah, ini ngejar kan. Jadi ada kondisi saat puasa itu, ya jangankan fardu, tertinggal sunnah itu bisa gelisah. Itulah puasa. Ya. Berinfak, itu orang di waktu biasa kalau nggak puasa, minta di depan mata, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, yang nggak ada dicari-cari. Mana fakirnya, mana yatimnya, mana du'afanya, dan sebagainya. Bisa nyari. Dan dahsyatnya siam yang kedua, bisa menekan perilaku amal salah, maksiat. Meningkatkan amal saleh, menekan amal salah. Tuh, maksiat. Orang kalau puasa, udah otomatis di jiwanya itu akan menekan maksiat. Saya hampir tidak menemukan orang puasa nekat berbuat maksiat misalnya, atau sengaja berbuat maksiat. Dicegah oleh hatinya, mau berpikirnya sekian kali gitu, sekian kali. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi yang biasa, ini kalau Ramadan mungkin koruptor libur dulu gitu kan. Sedang puasa, ya minimalnya nggak mau batal puasanya. Yang mencela pun bisa nggak mencela. Kan saya sering bikin satu gambaran gitu kan, walaupun ada guyon tapi hikmahnya tinggi di sini. Orang biasa marah, ya biasa kalau dipancing bisa langsung marah, bisa maki, bisa apa. Dia sedang puasa, buka jam 6 kurang seperempat dimaki orang. Bisa diam nggak balas. Temennya heran, akhi, kok nggak balas? Ntar habis maghrib, habis maghrib tuh. Bisa libur dulu tuh, begitu maghrib lupa. Untuk apa saya balas? Nanti pahala puasa hilang. Pahala puasanya hilang. Kan? Jadi puasa itu menarik. Saat yang bersamaan dia bisa menekan segala amal salah untuk berlatih. Kemudian meningkatkan amal saleh. Karena itulah di waktu-waktu bulan Hurum ini, kita diminta salah satunya untuk mencoba untuk meningkatkan koreksi diri kita, introspeksi dengan menunaikan ibadah puasa. Salah satunya. Karena itu kalau kita ingin tingkatkan dengan menunaikan ibadah puasa, itu sangat diperkenankan. Satu, mengambil dalil bulan Hurum secara umum. Yang kedua, ada spesifik yang Rajab ini. Ya, bahkan nanti ada riwayatnya dan disebutkan juga di hadis-hadis yang sahih, gitu ya. Teman-teman sekalian, nah kalau kita ingin bacakan lebih jauh, ini saya ambilkan contohnya. Nah, ini. Di halaman ke-19. Poin yang kedua, dzaka syahrun yughfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan al-hadits, ya. Baik, kalau kita mau baca dari pembuka paragrafnya, thumma narji'u fa naqul, kemudian kita konsen lagi dan kita menyampaikan inna amtada ma warada fi dzalika, ya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sesungguhnya yang paling sesuai yang tersebut terkait dengan persoalan di bulan Rajab ini, terkait dengan hukum, ibadah dan sebagainya, di antaranya marawahun Nasa'i, ya apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai min hadits Usama bin Zaid, dari hadits Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya, qala, beliau menyampaikan, qultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya lam araka tasumu min asy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Ya Rasulullah, saya kok melihat Anda sering banyak puasa di bulan Sya'ban, sementara bulan-bulan lainnya saya tidak melihat seperti itu. Maksudnya di luar bulan-bulan yang biasa puasa. Bulan apa saja nanti kita lihat ya. Jadi Nabi itu terbiasa berpuasa sering di bulan-bulan tertentu, ada bulan-bulannya, tapi kelihatan di Sya'ban ini kok puasa sunnahnya lebih banyak gitu dibanding yang di hari-hari lain yang sunnah. Kalau di Ramadan sudah pasti, gitu kan? Ramadan sudah pasti. Jadi bertanya nih, apa jawab Nabi? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ya, itu sebetulnya bulan istimewa yang orang banyak lupa, bukan hanya puasanya itu, ya yang bulan itu terletak di Rajab dan Ramadan. Ya, yang terletak di Rajab dan Ramadan. Jadi Sya'ban kan ada di bulan 8, Rajab 7, Ramadan 9, gitu kan? Kata Nabi, itu banyak orang lupa. Di bulan Sya'ban itu, ya saya banyak berpuasa karena ada keistimewaan.
Ya, bulan ini terletak di antara Rajab dengan Ramadan. Nanti ada kelanjutan hadisnya, pada saat itu amalan diangkat, disampaikan kepada Allah, dan saya, kata Nabi, saya sangat suka, sangat mencintai kalau amal saya diangkat dan diketahui saya sedang banyak ibadah. Dan sedang banyak ibadah itu saat puasa kan banyak ibadahnya. Nah, apa kaitan dengan Rajab di sini? Nih, lihat komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini bukan komentar Adi Hidayat ya. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beliau ahli hadis. Mensyarah banyak kitab hadis, ya, mensyarah Syarah Al-Bukhari, punya kitab-kitab luar biasa termasuk kitab ini. Nah, kita lihat bagaimana komen beliau. Fahadha fihi isy'arun. Maka di sini kita bisa merasakan, bisa melihat ya, bi anna fi Rajab, bahwa di bulan Rajab ini musyabihatun bi Ramadan. Ini menyerupai Ramadan tingkat ibadahnya. Artinya ingin menunjukkan kebiasaan puasa. Ya. Dari mana tahunya? Teruskan. Wa anna an-nasa yashtaghiluna fihi minal ibadati bima yashtaghiluna bihi fi Ramadan. Karena banyak orang di bulan Rajab ini, di masa-masa Nabi, beliau jelaskan, itu sudah terbiasa meningkatkan ibadah. Seperti mereka berusaha meningkatkan di Ramadan. Bukan menyamakan hukum dengan Ramadan. Awas, jangan salah persepsi ya, jangan salah paham. Ramadan wajib. Ingat, Rajab sunnah, biasa. Jadi kalau Ramadan itu hukumnya kuat, diikat dengan kewajiban. Tapi penting Anda tahu, saking menghargainya sahabat-sahabat di era Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat hurum yang melekat pada Rajab, maka mereka berusaha meningkatkan diri. Tadi yang saya katakan, supaya persiapan ke Ramadannya makin kuat lagi. Maka mereka sejak Rajab itu sudah berusaha meningkatkan diri untuk beribadah. Ya, jadi tingkatkan baca Qur'annya, tingkatkan sholat malamnya. Udah terbiasa sholat malam, tingkatkan sholat malam, tingkatkan kemudian baca Qur'annya. Karena masuknya ada motivasi bulan hurum dan persiapan ke Ramadan. Nah, konsekuensinya apa? Karena terbiasa di Rajab itu ada dalil yang mengikat ini, Sya'ban kan belum ditemukan di Quran, nggak masuk bulan hurum. Akhirnya melemah di Sya'ban. Ya, ketika melemah itulah Nabi memotivasi lagi, jangan lemah di sini karena Sya'ban punya keistimewaan lain lagi, kata Nabi. Ya, dan bahaya nanti kalau melemah di Sya'ban, Ramadan makin turun. Ya, jadi di sini Nabi ingin mengingatkan bahwa jangan lupakan Sya'ban juga kalau ingin ibadah. Kalau ingin puasa sunnah bisa, silahkan perbanyak di Sya'ban. Tapi dalil ini sekaligus menunjukkan bahwa para sahabat juga mereka terbiasa di bulan Rajab untuk menunaikan ibadah dengan meningkat. Salah satunya dengan apa? Dengan puasa, ya, dengan meningkatkan sholat malam dan sebagainya. Kemudian wa yaquluna an nadhiri dzalika fi Sya'ban, dan mereka melupakan bahwa banyak keutamaan-keutamaan serupa yang didapatkan di bulan Sya'ban, ya, seperti Rajab yang mereka kerjakan. Lidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terbiasa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Wa fi takhsisihi dzalika bi shaumi isy'arun bi fadli siyam Rajab. Ya, dan ketika beliau mengkhususkan puasa sunnah itu di bulan Sya'ban dengan mengikatnya dan menyambungkan ke suasana Rajab, ya isy'arun bi fadli siyam Rajab, ini menunjukkan ada keutamaan untuk menunaikan puasa sunnah di bulan Rajab. Nah, ini kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah boleh berpuasa di bulan Rajab? Boleh. Apa dalilnya? Ini yang tadi saya sampaikan. Komennya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis yang disepakati. Ya. Nah, kemudian wa anna dzalika kana minal ma'lumi al-muqarrar ladaihim, dan itu adalah perkara yang mereka sudah pahami dan sudah tetap di masa mereka. Jadi ini kebiasaan. Nah, ini yang kesalahpahaman di sini. Ya, kadang-kadang langsung bid'ah misalnya kan, nggak boleh apa. Kita baca dulu, lihat dulu. Mungkin ada salah persepsi, salah pemahaman. Jadi ada yang membacanya begini, hadis ini dibacanya dengan persepsinya seperti ini. Persepsinya, Nabi kok biasa puasanya di Sya'ban bukan di Rajab. Nah, ini berarti belum tuntas bacaannya. Ya, kenapa? Karena Nabi menghidupkan bulan Sya'ban untuk puasa itu untuk menunjukkan kesan kepada para sahabat, jangan cukupkan di Rajab aja bermujahadah. Ya, jangan Anda tingkatkan puasa Rajab, tahajud di Rajab tingkatkan karena ada bulan hurum di sana, persiapan ke Ramadan. Sementara begitu muncul bulan Sya'ban ke-8 turun, nanti masuk Ramadannya nggak siap lagi, nggak ada adaptasi lagi. Makanya Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban untuk meneruskan kebiasaan Rajab supaya Ramadannya itu bisa lebih sempurna, lebih kuat. Itu poinnya. Jadi bukan menafikan Rajab nggak ada puasa, sunnah maksudnya. Ya, ini saya nggak bicara tentang hukumnya ya. Kalau hukumnya sih nggak mengikat, Anda nggak puasa pun nggak ada masalah. Cuma yang ingin saya katakan gini, jangan sampai ini ibadah sunnah jadi persoalan, jadi perselisihan. Ini poinnya. Ya, jadi gini, ini yang puasa disoal, yang nggak puasa menyoal gitu kan, sama-sama saling ribut. Padahal nggak puasa pun nggak apa-apa. Kalau puasa pun sunnah. Gitu. Apa karena kita dari persoalan yang furu'iyah begini kemudian jadi berselisih, jadi nggak salaman? Ya, assalamualaikum akhi, nanti aja. Waalaikumsalam, cepi. Jadi ada sesuatu yang nggak logis gitu ya. Ya, ini yang satu kunut, satu nggak kunut, jadi ribut. Kan yang nggak salah itu yang nggak sholat subuh, Joni. Gitu ya. Nah, jadi itu yang penting cara berpikir kita yang diperbaiki. Jadi kebiasaan meningkatkan ibadah di bulan Rajab itu sudah ada dalam rangka apa? Mengevaluasi diri, memperbaiki, menghormati bulan hurum. Jadi hurum ini jangan banyak maksiat. Double kalau maksiat. Tuh ingat tuh saya sampaikan pesan ya pada semuanya tuh. Ya, semua tanpa kecuali siapapun profesinya. Mau pejabat, mau kalangan rakyat, mau macam-macam dan sebagainya sepanjang Anda muslim. Ingat baik-baik, sepanjang muslim. Bermaksiat di bulan Rajab itu melipat gandakan dosa. Hati-hati ya. Jadi ini sarana memperbaiki diri. Kita cek lagi, ini amanah loh. Semua kehidupan ini amanah. Jadi ayah amanah, jadi suami, jadi istri, semua amanah. Semua akan kembali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rajab menuntun kita berperilaku baik.
Ya, berperilaku baik. Jadi buzzer libur dulu. Saya sarankan libur aja daripada memperbanyak dosa. Jadi nanti begitu sedang nyoal meninggal gitu kan. Mendingan libur. Jahiliyah aja itu tidak mencela. Jadi kalau ada buzzer mencela di bulan ini, itu lebih daripada jahiliyah. Jahlun murakkab. Ya, ini saya mengingatkan ya, maaf Bu, saya tidak mencela orang. Jadi memperbaiki perilaku gitu ya. Jadi kalau Anda marah, Anda aneh sebetulnya. Ya aneh gitu ya. Jadi orang jahiliyah aja tanpa diingatkan dia bisa liburan. Jadi kalau ada orang sekarang aktif mencela, saling ribut, saling macam-macam, seharusnya era memperbaiki diri. Jadi kalau kita gunakan dengan baik, Masya Allah, Muslimnya Indonesia hampir kurang lebih 90% lah kurang lebih gitu kan. Kalau 300 penduduknya, 300 juta, berarti 270 juta. Kalau cukuplah ajarkan amalan Islam dengan benar, insya Allah jadi baik. Jadi kalau bertanya tentang puasa, maka ini dalilnya ada, termasuk nanti dari rajul dari Bahiliyah, ya orang Bahili, ketika dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan hadisnya. Min dzalika ma rawahu Abu Dawud fi sunani qala haddatsana Musa ibn Ismail haddatsana Hammad an Sa'id bil Jariri an Abi Sadil. Kemudian an Mujibah al-Bahiliyah, kemudian an abiha aw ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma intalaqa fa atahu ba'da sanatin wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu faqala ya Rasulullah, ya ini terputus saya tidak teruskan. Jadi ada seorang bernama dari Mujibah al-Bahiliyah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setahun kemudian dia telah berubah jadi kayak kurus, enggak terawat badannya gitu kan. Sehingga Nabi itu pangling ngelihat dia sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, apa engkau tidak mengenali saya lagi? Kamu siapa? Saya tahun lalu datang begini, kata Nabi, apa yang merubah kamu? Maka ya raka. Nabi mana? Apa yang merubah kamu tampilannya sekarang? Maka dia katakan, saya sejak pertemuan itu, saking inginnya saya berbuat baik, merubah diri sendiri, meningkatkan kebaikan ya Rasulullah. Saya ini banyak meningkatkan ibadah, banyak puasa, nggak makan kecuali malam, hampir tiap waktu puasa. Maka Nabi mengatakan, kamu jangan zalimi diri sendiri seperti ini. Nah, kalau nggak kuat jangan begini, cukup kamu puasa di hari Senin, cukup kamu puasa, kalau kuat Kamis, kalau tambah lagi tambah MLB tambah lagi sekian, sampai menyebutkan puasa di bulan Al-Hurum. Kalau kamu mau tambah di bulan Al-Hurum, ya kan? Kerjakan itu gitu. Nah, kemudian itu dalil menunjukkan di bulan-bulan Hurum boleh puasa. Jadi dalil umumnya dari Al-Qur'an ada isyarat, di Nabi ada hadisnya riwayat Abu Daud tentang spesifik Rajab, dia juga tadi riwayat An-Nasa'i. Jadi kalau Anda ingin puasa, motivasinya adalah meningkatkan ibadah. Tapi kalau nggak kuat jangan dipaksain puasa. Karena esensi dari puasa itu melatih diri untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi kalau mungkin terjadi di pertengahan tiba-tiba, aduh udah jam 12 kok perutnya sakit sekali, jangan dipaksain, ibadah sunnah. Ya boleh hari pertama nggak pernah biasa puasa, tiba-tiba pengen puasa, nggak kuat, misalnya sampai nanti bisa berbahaya, nggak buka. Besoknya nanti lanjut sampai asar kuat, besoknya lagi misalnya sampai ke maghrib terus bertahan. Apalagi anak-anak yang latihan Bu ya, menjelang Ramadan tentang dilatih belum balik, jangan keterlaluan orang tuanya. Ya, udah misalnya buka sekarang jam 6.20 misalnya kan. Anak ini udah jam 5, aduh sakit mah perut. Anakku berjuang dah. Berjuang apa? Udah itu sunnah, sudah buka aja, belum dihisab. Ya, udah nanti besoknya lagi kuatin lagi motivasinya begitu. Kakak tuh hebat luar biasa. Dulu Abi tuh nggak asar aja nggak mampu gitu. Kadang-kadang jam 10 udah buka, Masya Allah. Kakak sampai bisa jam 5. Nanti besok teruskan ya jam 6, sekarang buka nggak apa-apa. Itu memberikan kekuatan. Ya, jadi jangan didorong-dorong nggak tepat gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Meningkatkan di bulan Rajab itu ada ibadah, tuntunan dalilnya. Jadi kayak kita mau meningkatkan tahajud, istighfar, meningkatkan taubat kepada Allah, berpuasa, itu ada. Nah, cuma kadang-kadang ada yang terlalu lebay di kalangan masyarakat, terlalu berlebihan. Jadi apa? Sudah ada dalil yang benar, dalil yang sahih, dalil yang baik untuk beribadah. Datanglah kemudian ya para kreator-kreator yang kreatif menghadirkan narasi-narasi disandarkan kepada Nabi yang mohon maaf sekali itu sumbernya bukan hanya dilemahkan, bahkan kebanyakan palsu. Maka datanglah kemudian hadis-hadis yang sangat populer sampai kepada kita, dan ini banyak disebutkan di sini. Ya, seperti misalnya sholat tertentu yang kalau ditunaikan jumlah bilangan rakaatnya sekian, rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca ini, rakaat ketiga baca itu, langsung diberikan satu pahala yang sangat dahsyat. Ya, puasa hari pertama dapatnya ini, puasa hari kedua dapatnya ini, puasa hari ketujuh akan diberikan pintu surga semuanya dibuka untuk dia, hari ke-8 bebas dari neraka. Ya, kalau udah bebas bulan Rajab ngapain puasa Ramadan? Ya. Nah, nanti ya, jadi hadis-hadis yang terkumpul itu dianalisis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua hadis yang menyebutkan pahala-pahala besar yang kayaknya sangat besar sekali khusus untuk bulan Rajab. Kemudian mohon maaf ya, dengan amalan-amalan yang cuma 1 kali, 2 kali puasa sehari 2 hari, itu beliau simpulkan, beliau analisis kebanyakannya dhaif yang sangat parah dan palsu. Ya, jadi bahkan di kitab ini beliau menyebutkan hanya 2 sampai 3
yang sahih. Yang sahih itu sebenarnya panduan umum, yang lainnya itu banyak bermasalah semua. Ya, bahkan nanti ada ulama hadis, ulama kita nih ya, Tuwafiyah, beliau sudah meninggal. Semoga Allah rahmati beliau. Beliau orang sangat baik. Saya menyaksikan juga kebaikan beliau, orang yang sangat luar biasa. Itu pendiri Ponpes Darussunnah di Ciputat. Ya, Imam Besar Istiqlal sebelum yang sekarang ya. Itu Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Ya, Profesor Ali Mustafa Yaqub itu sangat luar biasa. Beliau mengarang kitab, menulis, ada buku. Saya lihat ada buku juga itu hadis-hadis bermasalah dan pernah mengutip. Saya pernah baca itu. Ya, saya kurang lebih 2014 2015 lah saya pernah menemukan buku itu, saya baca hadis-hadis bermasalah, itu beliau mengutip dari kitab ini. Ya, Tabyinul Ujab fi ma warada min fadli Rajab. Itu beliau kutip keterangan-keterangan ini dan kesimpulannya sama. Jadi kalau Anda menemukan hadis-hadis tentang keutamaan Rajab, misalnya sholat tertentu, kemudian amalan puasa dapat ini, dapat itu, dan seterusnya, itu hadis-hadisnya kebanyakan hadis palsu. Hadis-hadisnya palsu, ada kebanyakan ada yang dhaif juga, gitu kan. Nah, dhaif ini teman-teman sebetulnya bukan nggak bisa diamalkan kalau untuk fadailul amal, keutamaan amalan. Ya, jadi kalau hadis dhaif yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya, yang hadis-hadis yang sahih, yang kuat, kemudian dia hanya berbicara tentang keutamaan amalan, ya, misalnya keutamaan untuk bisa berbuat jujur, keutamaan berbuat baik, bersedekah, yang tidak bertentangan dengan yang lain, yang sifatnya dhaif dan tidak parah, bukan 3M, ya, bukan 3M yang COVID ini, yang mencuci tangan, menjaga jarak, bukan yang itu. 3M di sini matruk, mungkar, maudhu', ya, matruk diriwayatkan oleh orang-orang yang terbiasa berbuat maksiat, ya kan, sehingga kata-katanya sering berperilaku berkata bohong, ya, sehingga nggak bisa dibedakan mana yang benar dengan yang salah, itu ditinggalkan hadisnya. Mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang terbiasa berbuat maksiat sehingga menjadi celak bagi agama. Jadi kalaupun dia berkata yang benar karena terbiasa berbuat maksiat, tinggalkan perkataannya, sehingga orang nggak nuduh orang Islam. Pantas hadis yang diriwayatkan oleh orang mabuk, pantas hadis yang diriwayatkan oleh orang pembegal, misalnya kan. Nah, itu ada kaidah ketat di agama. Maudhu', hadis palsu sengaja dibuat, memang dipalsukan, walaupun isinya baik tapi palsu. Ya, jadi kalau Anda menemukan riwayat yang baik, maknanya udah jangan sebut hadis, itu beres gitu. Ya, tapi kalau dinisbatkan kepada agama, pada tuntunan ibadah, itu ditinggalkan, Anda sepakat. Jadi kalau Anda terkait dengan ibadah, nggak bisa dipakai hadis dhaif. Ya, apalagi yang palsu. Ya, seperti misalnya gini, orang yang sholat di malam bulan Rajab tertentu, rakaat pertama dia baca ayat ini, kedua Al-Ikhlas sekian kali, itu hadisnya palsu. Ya, palsu. Kemudian ada hadis lagi misalnya tentang keutamaan puasa hari pertama dapat ini, kedua ini, ketiga ini, hari ke-7, 8 itu palsu juga. Jadi banyak yang terkait Rajab ini, orang ingin memberikan motivasi, cuman caranya keliru, caranya salah. Jadi bukan nggak ada amalan, amalannya ada, cuman dasarnya gunakan dasar yang benar kan ada, yang salahnya kita tinggalkan. Nah, ini penting saya klarifikasi juga, karena biasalah ada pemburu konten di YouTube itu, kadang-kadang suka motong video saya, ntar dibandingin sama ustadz lain. Nih Ustadz Al-Hidayat kurang pengetahuan, dipotongnya aja tuh, disebutkan yang dhaif, yang palsunya. Keterangan saya dari awal tadi, teman-teman sekalian, sampai akhir ini, itu nggak disampaikan, sehingga terkesan nanti dibandingkan dengan ustadz lain. Udah tahu Rajab bulan koreksi diri, dia membuat masalah gitu. Ya, makanya saya sering katakan nih, teman-teman ya, yang channel-channel nggak pada izin, pada apa, yang bikin thumbnail, kadang-kadang bikin judul provokatif yang bukan dari kita. Ada Al-Muwatta, Ruang Ustadz, apalagi tuh saya pernah diperlihatkan itu ya. Ya, padahal kalau mau komunikasi dengan tim kita juga, itu akan diberikan jalannya. Ini boleh, silahkan, begini caranya, ini dan seterusnya. Kadang-kadang dibikin thumbnail hanya untuk mengejar orang melihat, subscriber, tapi ngumpulin dosa, gitu, nggak akan berkah di situ. Untuk apa? Kalau ada jalan yang baik, kenapa mencari yang tidak baik? Ya, jadi saya mengingatkan saja ya, supaya benar perilakunya, apalagi di bulan ini gitu. Bulan ini. Ya, Ustaz Adi mau komentari ini, Ustaz Adi, saya nggak pernah komentar kok, ditulis komentarin, kan udah dosa tuh. Ya, jadi ini yang saya sampaikan untuk bulan Rajab ini. Kita bisa meningkatkan peluang diri kita untuk beribadah, salah satunya persiapan ke Ramadan, menghormati bulan haram, jangan berbuat dosa, dan Allah mengatakan wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Kalian mesti tahu, kata Allah, Allah akan menyertai orang-orang yang meningkatkan takwa. Muttaqin itu orang-orang yang meningkatkan takwa. Dan takwa itu bukankah tujuan utama saat Ramadan? Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama puasa di Ramadan membentuk karakteristik takwa. Latihannya bisa kita mulai perdana di bulan Rajab ini supaya terbiasa punya kekuatan yang kita bawa untuk sampai ke bulan Ramadan. Selain pengagungan, penghormatan terhadap bulan haram. Ya, jadi kesimpulannya, bulan Rajab termasuk bulan yang diistimewakan oleh Al-Quran karena mengandung nilai-nilai haram untuk menjaga diri kita, menaklukkan nafsu kita, dan meminimalisir perbuatan-perbuatan buruk sehingga beralih bertransformasi menjadi pribadi mulia baik di hadapan Allah. Yang kedua, bulan Rajab punya keutamaan untuk persiapan meningkatkan ibadah agar memiliki kebiasaan baik dan adaptasi yang sangat bagus saat masuk bulan Ramadan. Karena itu, Nabi SAW memberikan sebuah contoh yang berkesinambungan baik di Rajab, ya kemudian ke Sya'ban, sampai nanti masuk ke Ramadannya. Jadi ini bulan yang sangat penting. Yang ketiga kesimpulan
kesimpulannya, bulan Rajab itu punya landasan-landasan keutamaan untuk beramal. Tapi juga banyak hadis palsu yang dhaif parah juga yang bertebaran di masyarakat, yang ini tidak harus dijadikan sebagai sandaran. Jadi kalau Anda ingin taubat, silahkan banyak taubat di bulan Rajab, boleh. Salat malam dihidupkan, boleh. Tiap malam salat, boleh, silahkan. Tiap malam salat, tiap malam taubat dalam sujud, ya salatnya sambil taubat kepada Allah, ya minta ampunan, minta rahmat, silahkan. Siangnya mau puasa, boleh. Sekuat Anda. Diperbanyak, boleh. Ya, mau nanti misalnya besok libur dulu lah, Jumat ya, Sabtu Ahad saya mulai Senin, Selasa Rabu mau puasa silahkan, Kamis puasa lagi silahkan, Jumat libur silahkan, mau sehari puasa sehari tidak silahkan, mau Anda terus puasa boleh sepanjang Anda kuat. Tapi Ustadz, Nabi nggak nyontohin loh, Joni. Kalau Nabi nyontohin nanti Anda nggak akan kuat, nggak semua orang kuat. Jadi Nabi itu kadang memberikan satu yang umum untuk ibadah sunnah dan memberikan keleluasaan kepada kita sesuai kemampuan masing-masing. Buktinya apa? Yang tadi mujibah bahiliyah tadi itu di soal Nabi bukan karena puasanya, karena dia nggak kuat dengan puasa itu sehingga memengaruhi tampilan fisik. Dari yang bagus badannya six pack jadi cuma one pack kan nggak enak gitu ngelihatnya, ya. Apalagi mau dipak aja nggak bisa gitu. Ini kan repot gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi maksudnya gini, ibadah itu jangan memberatkan. Jadi kalau Anda sanggup silahkan, tapi jangan menyalahi syariat, ketentuan yang benar. Kalau ingin Anda perbanyak silahkan aja, nggak ada masalah, dalilnya ada. Ya, perkara contoh dari Nabi, contoh itu diikat dengan dua hal. Contoh yang sifatnya fardu dikerjakan semua karena rata bisa. Tapi kalau dicontohkan oleh Nabi sebagian-sebagian tanpa disoal untuk banyak mengerjakan, ini menunjukkan ada keutamaan di dalamnya. Tapi Nabi tidak mengerjakan keseluruhan untuk contoh kepada kita langsung, karena nanti akan menjadi nilai sunnah yang dibiasakan atau bahkan naik ke wajib sehingga tidak semua orang bisa mengerjakan itu semua. Persis contoh paling gampang kejadian tarawih. Nabi kan 3 malam tuh. Ya, terus orang jadi banyak, gitu kan? Setelah itu Nabi nggak ke masjid lagi, lalu mengumumkan setelah subuh, tahu nggak saya nggak datang tadi malam, karena saya khawatir diwajibkan, karena Allah senang melihat hambanya banyak beribadah gitu. Dan kebiasaan sahabat kan kalau Nabi kerjakan semua ikut. Kalau sahabat semua ikut, apa Anda sanggup ikut? Rajab 30 hari, Syaban 29 hari, Ramadan 30 hari lagi, terus 3 bulan berturut-turut, apa sanggup? Kan tidak semua orang sanggup gitu kan. Jadi kita berlatih semampu kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bersikap bijak dan jangan saling menyalahkan. Kita harus mencerdaskan. Jadi mencerdaskan, menyampaikan, jangan menyalahkan orang lain, tapi kita jelaskan sepenuhnya seperti ini gambarannya. Jadi saya nggak boleh sholat malam, boleh. Nggak boleh sholat taubat, boleh. Sambil sholat Anda taubat gitu kan. Silahkan aja. Nggak boleh puasa, boleh. Jadi nggak boleh apa? Yang nggak boleh, ini loh palsu hadisnya. Jadi kalau Anda sholat, tapi yang dipakai hadisnya palsu, dapat pahala sholat, tapi dapat dosa palsu. Jadi nggak dapat apa-apa gitu. Ini yang coba kita tepikan. Kalau itu memang hadisnya palsu atau yang dhaif, yang kuatnya yang kita ambil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya sudah menyampaikan edisi ini, kitabnya saya tunjukkan, halamannya saya tunjukkan, dalilnya saya sampaikan, dan keterangan saya utarakan tanpa ditutupi sedikit pun. Kalau teman-teman ingin menggali lebih jauh, silahkan. Jadi nanti, ini sebetulnya kalau mau dibahas panjang, bisa sampai subuh. Lanjut aja Ustadz, lanjut Anda. Saya kan butuh mengerjakan yang lain lagi gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri, referensi sudah saya tunjukkan, silahkan diperluas, dan masing-masing saling menghormati. Jadi gunakan takaran yang benar di sini. Izin menyampaikan informasi. Yang pertama, alhamdulillah hari ini, tepat di hari ini, teman-teman sekalian, tadi hari Kamis 18 Februari bersamaan dengan 6 Rajab, tadi maghribnya berpindah 7 Rajab, ini telah selesai 5.000, alhamdulillah. Jadi kita sekarang sedang setting untuk proses pembagiannya, gratis teman-teman sekalian, dibagikan gratis ya. Dan saya sampaikan targetnya kan 20.000, jadi begitu selesai 5.000 pertama, cetak lagi, terus nanti cetak lagi, sampai kita bagi. Nanti mungkin insya Allah saya coba akan setting juga beberapa wilayah yang terhubung dengan STWH itu di beberapa tempat, saya mungkin akan stokkan di tempat-tempat itu sehingga area teman-teman yang dekat itu bisa langsung ngambil ya, sehingga bisa menghemat ongkos kirim kalau memang udah tepatnya di tempat dimaksud. Tapi kalau teman-teman nanti berminat, tinggal masuk aja ke quantumakhir.com, KLC, daftar di situ STWH, nanti dikirimkan ini gratis. Cuma mungkin biaya ongkos kirimnya saja. Ini insya Allah nggak seberapa ya. Kalau ini kan cukup berat nih sendiri 5 kilo. Kalau ini sudah ringan. Nah, ini yang paling penting ininya. Nanti kita akan berikan penunjuk sistemnya. Ya, kemarin juga saya sampaikan insya Allah kita ada program spesial nanti untuk ke kampus-kampus, pesantren-pesantren. Kita akan share sehingga semua menikmati bagaimana bercengkrama dengan Al-Quran, menghafal, pakai metode taisir dan sebagainya. Dan insya Allah kita sebarkan. Mudah-mudahan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita terus pantau, dan saya mengucapkan jazakumullah khair pada teman-teman yang berpartisipasi ya untuk mencetak ini, dan masih berlanjut. Kalau teman-teman ingin berpartisipasi juga nanti bisa ada biasanya di running text ya, rekening yang khusus ya. Jadi kita sudah khususkan supaya terpakai ke situ saja. Jadi saya ini pribadinya gini, saya nggak pernah meminta orang untuk berdonasi kalau nggak ada apa-apa. Jadi kalau ada kegiatan baru saya sampaikan, ini ada kegiatan ini, silahkan teman-teman kalau mau silahkan.
Ya kalau nanti sudah selesai saya akan umumkan. Sudah selesai. Kayak ini gedung kan selesai nih teman-teman. Nanti kita wakafkan gitu kan. Udah, jadi jangan masuk lagi ke sini, nggak ada lagi di sini. Nanti kalau yang pesantren sekarang masih berlangsung. Jadi sekarang informasi pesantren teman-teman, karena ini kan spesial khusus memang untuk perkaderan ulama saja yang saya siapkan ini. Ya, kalau yang umum kan sudah banyak ya. Maksud umum itu maksudnya sudah banyaklah pesantren untuk menyebar ya, memberikan keilmuan dan sebagainya. Tapi ini memang saya siapkan untuk calon ulama gitu. Jadi saya desainnya bahkan dari mulai KB, TK, SD. Nah ini insya Allah sudah disiapkan. Jadi ini nanti akan naik ke atasnya. Ya di KB ke TK kita itu sudah 4 juz. Kemudian ke SD sudah 30 juz. Ya nanti dari situ baru naik ke atasnya untuk pematangan keilmuannya. Nah ini insya Allah kita sedang tahap untuk pembangunan gedung yang SD-nya dan sudah menyiapkan untuk lahan untuk yang boardingnya. Nanti ke atasnya saya pun sudah membangun kerjasama dengan beberapa kampus di luar negeri dengan para masyayikhnya dan mereka telah siap insya Allah. Jadi nanti mudah-mudahan bisa kita maksimalkan ya. Kemudian untuk STUAH, saya sangat berbahagia dengan perkembangannya dan saya pun pantau, hampir tiap hari saya pantau, saya melihat ya. Kemudian insya Allah berita baiknya dalam waktu dekat sepekan 2 pekan ke depan akan terlibat nanti masyayikh mulai terlibat. Pertama yang akan dari Al-Azhar akan juga terlibat dalam mengecek ya. Jadi nanti talakinya nanti Anda setoran, nanti insya Allah ada masyayikh dari A, dari B, nanti dengarkan langsung. Kemudian merespon, membenarkan dan sebagainya terhubung dengan Anda. Untuk sementara kita di Al-Fatihah dulu ya, hotline Al-Fatihah teman-teman. Yang mau cek boleh nanti daftar aja dulu masuk, nanti bisa ngecek secara langsung ya. Jadi nanti ditelepon, nyambung. Kadang-kadang saya juga di situ yang mengetesnya, cuman mungkin nggak sadar kalau itu saya gitu. Jadi kan saya nggak menyampaikan ya, dengar, saya perbaiki gitu. Jadi nanti bisa ada kesesuaian. Kemudian nanti saya akan buat pengumuman terkait dengan informasi saya yang pekan lalu. Saya ingin ajak seruan bersama. Mungkin nanti saya akan ambil momentumnya ya supaya kita bisa bersinergi sama-sama untuk mengatasi pandemi yang sekarang sudah setahun. Saya kira cukup jangan terlampau lama. Karena kembali kepada kita. Ini kalau terlama-lama juga ini bisa jadi kita harus bertanya pada diri kita ini mau kemana arahnya gitu kan. Jadi saya berkeinginan kuat ingin mengajak kepada keseluruhan, nanti saya siapkan waktunya kita semua bareng-bareng gitu kan, bersinergi keseluruhannya ya. Utamanya kita kasih contoh di jamaah-jamaah kita semuanya teman-teman sekalian. Udah pokoknya sebelum Ramadan selesai ya, sebelum Ramadan selesai kita nanti akan disiplin mitigasi wilayahnya gitu kan. Kemudian yang kena kita mintakan karantina dan sebagainya, nanti kita support juga bagaimana meningkatkan imunnya dan sebagainya. Nah, saya harap juga nanti dari MUI, dari BPOM dan sebagainya juga ya bisa menyampaikan informasi secara lengkap terukur. Ya, kalau nanti terkait vaksin itu bagaimana, nanti MUI menjelaskan kehalalannya seperti apa gitu kan. Kemudian BPOM juga menjelaskan, kumpul bareng-bareng, contohin dari semuanya gitu kan. Nah, sehingga diberikan penjelasan yang benar dan masyarakat tidak ragu atau bahkan panik atau bahkan isu-isu yang liar dan sebagainya. Ya, nanti kan itu yang bagi yang belum kena COVID gitu kan, dan semoga tidak kena gitu kan. Nah, kalau memang tidak dibutuhkan seperti apa sehingga komunikasinya enak gitu. Tidak ada hal-hal yang riuh di masyarakat dan sebagainya. Kemudian kita bagi yang kena nanti kita supportkan juga, kita nanti ada rempah yang kita siapkan dan sudah ada jalur-jalurnya semua gitu kan, dari mulai penelitiannya, labnya dan sebagainya, hasilnya dan seterusnya. Pokoknya kita mencoba sebaik mungkin ya membangun suasana yang baik, suasana yang damai, tenang dan menghilangkan semua bentuk pandemi ini sehingga kesulitan-kesulitan bisa kita atasi. Kita sudah jenuh melihat keadaan demikian di pendidikan, kemudian di ekonomi dan sebagainya. Kita bermohon benar-benar kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, sehingga Allah memberikan solusi yang terbaik untuk kita dan tetap tenang, jauhi kegaduhan, jauhi hal-hal yang buruk sehingga kita bisa menikmati hari-hari kita dengan nyaman dan mencintai tempat di mana kita menetap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, itu yang saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi dan insya Allah di hari-hari ini saya juga akan berikan kabar baik seperti yang saya janjikan dan kabar-kabar yang lainnya tetap dengan saluran Al-Hidayat Official di saluran kami yang resmi dan mudah-mudahan dengan itu Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.